Keluarga Syahrul Yassin Limpo dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Dalam sidang kali ini, keluarga SYL dicecar terkait aliran dana Kementan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mantan-mantan tersebut. Bagaimana perkembangan kasusnya? Simak ulasannya dalam editorial review. Dari Bali, kembali muncul wacana pembangunan Bandara Bali Utara. PT Bandara Internasional Bali Utara mengaku sudah melobi Prabowo untuk rencana tersebut. Untuk tahu pembahasan secara lengkapnya, simak di Indonesia Detik Ini. Sore ini, kita akan membahas bagaimana Jakarta Vegetarian Community mewadahi para vegetarian dan vegan di kota Jakarta. Apa saja yang dilakukan komunitas ini untuk terus mempertahankan eksistensinya? Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 28 Mei 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Jangan. Tolong sebelum ini dimulai, jangan membuat peperangan ya. Tolong jangan. Oke, kita sapa dulu aja kalau gitu ya. Halo Detikers. Hai, selamat sore Detikers. Selamat sore. I'm back. Yeah. So glad to be back setelah terjebak di Pulau Bali itu. Oh my god. Enak dong terjebak di Pulau Bali. Ya daripada terjebak masa lalu kan mendingan di Aduh, Bali. nggak gitu dulu ya. deh ya. Cukup lah ya dengan masa lalu. Mendingan kita tatap masa depan bersama Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Langsung masuk nih. 5, 6, 7, 8. Ayo, kan kamu mau Udah, akapela sambil aja, nyanyi akapela. kan? Pakai ini. Apa ini yang mana? Basa. Pilihannya ada 3. Mau basah-basah, mau darling ngehong, atau punya Saiful. Aduh, kita harus kembalikan marwah program ini, bahwa program ini nggak cuma hore-hore. Yang kayak gini cuma ada di pagi ya Detikers ya. Kalau sore-sore kita Apa? lah Ini kamu yang memulai dong. lebih manner. Kamu yang memulai ini semua. Maya apa kabar? Baik dong, kamu gak lihat aku dari tadi ketawa-ketawa gara-gara kamu. Gimana akhir pekannya? Aduh, Menyenangkan ya kah? ampun. Sebenarnya ada kedukaan di keluargaku akhir pekan kemarin. Tapi memang karena kedukaannya ini di Bali begitu kan. Jadi memang ternyata ya Detikers ya, ketika datang ke Bali itu karena nggak cuman lagi long weekend doang, tapi itu lagi ada event juga kan, international event WWF kemarin kan. Kemarin Kan terakhir masih ada penutupannya ya? kan kemarin hari 25 ya? Minggu kan, penutupan hari Minggu. Jadi hari Minggu kalau misalnya memang udah berencana, itu nyari tiketnya udah jauh-jauh hari aja. Saya nyari tiket kembali ke Jakarta dari hari Jumat, itu udah gak ada. Baru ada lagi hari Selasa. Pakai travel aja. Oh my god, mohon maaf nih, Anda idenya brilian sekali ya. Yang penting kan nyampe Jakarta. Ya sama aja nanti nyampenya, saya berangkat Minggu, sih nyampenya Selasa juga gitu kan. Ya gagal lagi ya, untuk sampai dengan lebih cepat gitu. Iya, sebenarnya Yang penting kan gak basah-basah. Kalau Kan berenang basah gitu. Pada atapnya. Kalau kamu nyuruh aku berenang dari Bali ke Pulau Jawa, nanti aku jadi basah. Ya, the stage is yours now. Please. Enggak cuma bilang basah-basah doang. Baru mulai kita langsung disuruh sapa nih. Sapa ya, bukan basah ya. Sapa Brigadier Ovel. Yuk guys, kita hari ini kedatangan Brigadier Ovel kembali nih di Detik Sore. Sebelum kita ketemu sama the one and only our Kuncen, you know who. Kita akan bergabung dulu sama NTMC Polri untuk lihat kondisi terkini di jalanan di bukan di ibu kota lagi, Jakarta. Di Jakarta. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Brigadier Ovel. Halo Edo, Maya di studio. Banget suaranya. Emang kalau Brigadier Ovel nih oktavnya ngalahin Mariah Carey sih emang. Baru mulai aja udah tinggi gitu ya. Iya. Coba ditarik sedikit. Apa karena kepanasan? Kasian. Gak ada komen. Senyumin aja gitu. Panas hujan, kita lanjut. Cakep. Bukan. Itu bukan satu titik aja langsung. Okay, Panas hujan, Polri tetap bertugas. Wih,
mantap. Lagi di mana ini Menerjang segala posisinya Brigadir medan. Ovel? Saat ini di lokasi yang cukup ramai ya, terkenal ramai karena di sini banyak persimpangan, yaitu persimpangan Pancoran Jakarta Selatan. Oh iya, dekat tuh. Pancoran, ya betul. Iya, Banyak Ovel. persimpangan di sana ya. Ya betul Itu sekali. patungnya masih ngadep ke Monas nggak? Dia mikir dulu. Patungnya sepertinya masih ngadep ke Monas. Kalau ngadep ke saya lari nanti. Aduh, takut ya kalau tiba-tiba ngadep ke Brigadir Ovel. Oke, Brigadir Ovel, silakan langsung dengan laporannya seperti apa suasana dan juga lalu lintas saat ini di sekitar Kuningan, di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan juga Maya di studio. Juga ada Tiker. Saat ini kita akan langsung saja melihat situasi dan suasana bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini. Ya, terlihat dari belakang saya bahwa saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik itu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Cawang, maupun dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Bogor. Nampak terlihat kecepatan dengan kecepatan kurang lebih rata-rata 30 km per jam, namun kami perkirakan bahwa akan adanya peningkatan lebih lagi untuk volume kendaraan di kawasan ini hingga pukul 6 atau 7 malam nanti. Dan dapat kami laporkan juga bahwa kondisi arus lalu lintas di kawasan ini di mana banyaknya kendaraan-kendaraan yang parkir di sembarang tempat yang juga tentunya mengganggu arus lalu lintas di kawasan ini, dan kami himbau juga bagi para pengendara mengingat saat ini merupakan tanggal genap dan sudah akan memasuki pemberlakuan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta tepat nanti pukul 4 sore nanti. Kami himbau karena hari ini merupakan tanggal genap, kendaraan-kendaraan yang berplat akhir genap yang kami izinkan untuk melintas. Dan kami ingatkan juga bagi para pengendara yang akan mengarah ke arah Semanggi dari arah Cawang, nampak saat ini juga sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, dan kami himbau juga bagi para pengendara senantiasa Anda menggunakan sabuk pengaman saat Anda berkendara, karena apabila tidak menggunakan sabuk pengaman dapat melanggar dan akan terekam kamera atles serta dikenakan sanksi berupa kurungan 1 bulan serta denda maksimal Rp250.000. Dan bagi para pengendara yang sering melawan arus di kawasan ini, tentunya kami himbau bagi para pengendara untuk tidak melawan arus, karena apabila melawan arus dapat melanggar sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 287, bisa dikenakan sanksi berupa kurungan 2 bulan serta denda paling banyak Rp500.000. Mari selalu kita utamakan keselamatan pemirsa, bukan kecepatan. Dan tentunya kecelakaan terjadi selalu karena berawal dari pelanggaran. Untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, silakan hubungi call center kami di 1500669. Demikian Edo Maya yang dapat saya laporkan terkait kondisi arus lalu lintas terkini. Salam presisi, kembali ke Edo dan Maya di studio. Silakan Edo Maya. Manchester City, sponsornya Opel. Terima kasih Brigadir Opel. Opel dong. Luar biasa, tiba-tiba Manchester City loh dia. Walaupun Manchester City bukan Opel ya ininya. Ngaco dong. Ngaco gue. Tapi gak apa-apa lah, biar berlima. Demi Brigadir Ovel supaya tersenyum sore hari ini meskipun cuaca panas dan juga harus bertugas gitu ya. Iya dong, tapi biasanya Brigadir Ovelia nih kalau laporan di akhir-akhir tuh ada quote-nya. Tadi tuh gak kedengeran quote-nya. Iya, biasanya quote of the ada day quote dong. of the day ya. Brigadir Ovel. Mikir. Apa ya? Apapun. Kasih mikir dulu, nanti mungkin di yang kedua. Segmen kedua ya. Segmen kedua mungkin nanti kedua kita masih sama tagih Brigadir lagi. Ovel ya. Ya udah deh, boleh deh dikasih dulu waktu untuk Brigadir Ovel. Atau sudah ada? Ada satu. Oh ada, oke, silakan, please. lanjut.
Nanti aja deh. Ih, ih, udah deh. PHP nih Brigadir Ovel. Ini pasti Gemini nih orangnya nih kayak gini nih. Tarik Judgment ulur. ya. Semua cewek kayak gitu. Oh, Baiklah Brigadir terima Ovelia, nanti kita kasih. ketemu lagi di segmen 2 ya. Dengan quote-nya juga termasuk. Bye. Terima Sampai kasih, bertugas Dodo. kembali. Bye. Waduh, formatnya tuh luar biasa ya. Itu memberikan sebuah respect gitu ya. Betul. Buat yang ngelihat. Respect Seneng. ya, bukan seneng. respect ya. Bacanya apa sih? Kalau respect. respect kan untuk maraton. Oh, Kalau respect. respect ya. Iya, respect. Iya. Seneng deh aku kalau Dikasih hormat dihormatin, dikasih sama hormat polisi. gitu. Tuh kayak gimana gitu. Respect, hormat buat orang-orang yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Kita dong. Iya kita. Kita. Berarti orang-orang kita Indonesia. kita harus bangga terhadap diri kita sendiri karena kita adalah warga negara Indonesia. Iya, yang Kenapa? taat juga buat bayar segala macam kewajiban, termasuk yang sebentar lagi akan punya kewajiban baru loh kita. Oh iya, yang Iya. 3% ya. Iya, dipotong gaji kita buat Mm-mm. bangun rumah. Kalau udah punya rumah gimana? Tetap dipotong juga. Serius? Kan urunan ceritanya. Oh, untuk membantu gitu ya buat yang lain-lain juga. Jadi Iya. dananya berputar gitu. Betul. Jadi Aduh. dananya dibangun, dananya Dikumpulkan. dikumpulin, Heeh. terus ditaruh di instrumen apapun itu keuangan, kemudian diputar dananya nanti berkembang, terus habis itu dipakai buat bantu bangun rumah gitu. Oh, itu kita nanti akan ada pembahasannya nggak? Ada, tapi besok. Kan lagi ramenya memang hari ini gitu ya. Iya benar. Jadi baik pekerja lepas atau freelance ataupun pekerja kantoran gitu pekerja kan lepas ya. nggak tahu deh ya, kayaknya belum deh masuk Oh, kalau belum pekerja juga lepas. ya? Belum, yang masih baru tuh PNS ya kan, Mm-mm. PNS terus aparatur sipil negara, TNI, Polri. Mm-mm. Kemudian akan segera soon to be launch juga untuk karyawan Freelance. BUMN, BUMD, Oh. swasta juga Hmm. termasuk. Freelance sih in the future bisa, iya bisa Wow. mendaftarkan diri, Oh, tapi oh, belum mendaftarkan untuk saat diri. ini. Tapi kalau yang PNS dan ASN dan yang tadi Edo sebutkan itu udah otomatis terpotong dari gajinya gitu ya. Iya betul Kayak sekali. BPJS gitu ya. Betul, sama dengan BPJS kesehatan, Mm-mm. ketenagakerjaan itu dipotong otomatis dari Hmm. gaji. Ini kita mau kasih tahu juga buat para pejuang di ibu kota yang gajinya masih UMR, itu nanti bakal kena potong kira-kira dari gaji yang didapatkan tuh sekitar 5,2 lah ya UMR Jakarta, atau UMP tuh sekarang nggak ada lagi UMR namanya, UMP-nya Jakarta itu sekitar 126.684 per bulannya. Lumayan ya kalau dikali 12 gitu. Nah, Iya lumayan dong kalau dalam sebulan buat tambah-tambah biaya transport tuh lumayan banget iya. loh. Kalau naik gajinya nggak apa-apa sih. Tapi Semoga ya. iya, Akan ada itu nggak? diiringi dengan kenaikan ya harusnya ya. Tapi memang ini adalah aturan yang memang sedang jadi diskursus banyak di masyarakat oleh netizen juga termasuk. Karena memang ketentuan mengenai besaran iuran tapera ini sudah keluar gitu di Tikers lewat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Di aturan ini dijelaskan tapera ini adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta atau kita secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir. Kemudian juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan besaran simpanan pesertanya sebesar 3% dari gaji atau upah yang kita miliki. Hal ini berlaku untuk mereka yang berstatus pekerja formal atau karyawan kantoran ataupun peserta pekerja mandiri, pekerja paruh waktu atau usaha juga termasuk. Ya, Gitu. dan dari berita ini Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan pernyataan begitu ya, sudah buka suara juga nih soal iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang bakal diwajibkan bagi semua pekerja baik PNS maupun swasta. Ada videonya nih katanya, akan kita tayangkan nggak nih Masa videonya sih? nih? Emang iya ada. Guys, Ada dong ya. Silakan Pak Jokowi kalau mau ya ngomong coba silakan. kita lihat. Sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis
36 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Lirikan matamu menarik hati, senyumanmu manis sekali, sehingga membuat Aku tergoda. itu tadi lirikan matanya Pak Jokowi soalnya ya. Oh, Kayak bombastic ngedengerin pertanyaan wartawan. Tapi jawabannya semoga bisa memuaskan gitu ya. Semoga bisa menenangkan gitu ya. Karena ini akan berlaku di tahun 2027 ya Dok ya? Atau akan segera berlaku di tahun ini? Untuk karyawan ya Mm-mm. 2027, tapi untuk PNS tuh udah mulai. Oh udah mulai dari per Juni? Per tahun ini udah. Oh per tahun ini, tapi belum tahu bulannya kapan? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah ini yang kita nantikan juga ya. Seperti apa sih nanti apa ya? Kalau misalnya kita sekarang ngelihat beritanya, Pelaksanaannya ya. respon masyarakat juga kita udah bisa lihat lah ya di sosial media gitu. Tapi proses pelaksanaannya nanti akan seperti apa? Semoga nanti ke depannya tujuannya, harapannya untuk diadakannya pemotongan ini tercapai gitu Betul, kan. dengan Tanpa ada makin banyak orang yang punya rumah, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Yoi, Korupsi itu sana dia. sini, janganlah ya. Semoga ini bisa dikawal bersama dengan baik juga. Yang juga seperti kita mengawal setiap harinya perdagangan di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Seperti apa? Hari ini kita akan kembali kedatangan the one and only, as like we already say, Basyahril Tanuwijaya. Tapi sebelumnya nanti kita Mbak punya Sheryl. dulu Tahan sentimen-sentimen yang sudah kita siapkan untuk Detikers semua tahu apa aja yang mempengaruhi perdagangan Ya. pasar modal hari ini. Ini dia. Silakan. Yes, we are back. Kita kemana nih ke sini? Iya, masih di sini ya. Sini. Oke, ini. Oke, kita balik lagi di Detik Sore, guys. Dengar nggak suaraku? Kita Kalian dengar suara aku nggak, guys? Dengar Denger, kan? gua denger. Oke. Kita tadi udah sampaikan Detikers kalau misalnya kita akan kembali membahas perdagangan saham hari ini seperti apa berlangsungnya. Karena udah 5 menit menjelang penutupan, kita langsung saja sapa Betul. teman baik kita, Basyahril Tanuwijaya. Halo Karena Mbak research Sheryl. dari investasiku. Gimana kabarnya di hari Selasa ini? Bukan Kemarin hari Senin aku udah ya? nanya tahu. Ih, aku kan belum. Oh ya, di hari Selasa ini ya. Selasa. Oke. Itu pertanyaan setiap hari gak sih? Nggak apa-apa, ya nggak tuh apa-apa kan nggak tahu, apa-apa Mbak. tahu. Nanya kabar itu deep tahu Mbak pertanyaannya sebenarnya. Cie. Cie. Kok Kenapa jadi cie? gue yang diciein? Mbak Sheryl tahu lagu basah-basah nggak? Tahu. Itu kalau yang apa yang dong cuma love gimana tadi? Yang Apa darlingnya? darling ya. Nggak tahu ya Mbak, tapi kalau bahasa-bahasa tahu ya. Tahu juga sih yang itu. Cuman Serius nanti tahu? disuruh nyanyi totonya. Langsung di Tahu loh dia Udah ada mitigasi gitu. siap Ayo. nih aksesorisnya soalnya. Mbak Sheryl udah mulai takut Enggak dia kok, kayaknya. enggak. Pertanyaan kita bukan disuruh nyanyi kok. Pertanyaan kita adalah Mbak Sheryl dengar nggak ribut-ribut sekarang di media sosial soal tapera?
Oh iya iya iya. Ya pro kontra sih soal tapera itu. Kalau menurut Mas dan Mbaknya gimana? Setuju atau enggak? Enggak. Kita sih menganggap Hmm. kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang sudah dipikirkan sangat matang Iya, gitu udah ya, ada demi kemakmuran pertimbangannya. masyarakat dan Bener, juga bener, bener. mewujudkan amanat undang-undang gitu. Hmm. Tapi Akan lebih baik lagi jika tidak diterapkan. Bukan, jika diimbangi dengan kenaikan gaji. betul. Tetep ya. Ide bagus, setuju. Karena kan Ya. gaji kita kan dipotong jatuhnya 3% lumayan loh Mbak. Iya, Walaupun betul. 0,5%-nya tanggung perusahaan ya. Iya. Tapi kan 2,5% juga lumayan. 2,5%. Karena kan kita bukan pekerja bebas, jadi masih lebih mending daripada 3%. Iya, kita kan juga bukan cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi teman-teman yang lain juga pasti banyak yang tertekan dengan kondisi ini gitu. Tapi kalau misalnya dibawa ke market gitu, dengan adanya aturan tapera ini kan jadinya kemungkinan akan lebih banyak nanti rumah yang terjual kan, karena nanti ada istilahnya bantuan lah dari dana tapera ini untuk membantu masyarakat bisa punya rumah lebih mudah gitu harapannya. Kalau dibawa ke market gitu Mbak, ada sentimen nggak yang mempengaruhi? Kalau di market sih sentimennya netral ya sama kebijakan tapera ini. Karena kan sebenarnya sudah ada dari tahun 2020 ya. Betul, wacananya udah cukup lama sebenarnya. Sudah ada dari 2020. Lalu juga pemerintah mengatakan diberikan waktu penerapannya itu maksimal sampai 2027. Ya. Gitu. Dan sejauh yang saya dapat infonya tidak ada info kapan paling cepat wajib diterapkan. Jadi ya saya rasa bisa saja dalam perjalanan penerapannya ini karena masih panjang, bisa aja ada penyesuaian atau ada perubahan, apalagi ya saya sih lebih dengar banyak yang tidak setuju dibandingkan yang setuju. Mungkin pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan-masukan respon masyarakat yang ada. Karena ya dengan gaji yang tetap, lalu ada asumsi juga, ada rencana juga mau kenaikan harga BBM, mau ada kenaikan juga rencana tarif dasar listrik, lalu gajinya dipangkas disisihkan dengan adanya tapera. Ya bagaimana ya kita lihat akan sangat mungkin berpengaruh ke daya beli masyarakat nanti ya. Bisa iya, jadi makanya masyarakatnya harus berinvestasi. Betul. Betul ya. sekali. Investasi juga bagian dari usaha untuk bisa punya rumah loh guys. Bener. Kan kalau ada penghasilan lebih gitu kan ya, cicilan udah nggak perlu mikir lagi kan, udah ada passive income dari investasi. Iya. Lalu ya soal cicilan sebenarnya pro kontra lagi sih. Cicilannya ini produktif atau tidak. Oh, iya. Kalau tidak produktif kan ini bisa jadi konsumerisme ya. Maksudnya lebih ke mungkin habis aja gitu. Seperti itu. Tidak produktif. Nah, mungkin kalau misalnya gajinya yang ternyata kita nggak jadi naik gaji, tapi ternyata taperanya diterapkan, ya kita perlu mencari jalan alternatif menambah income. Nah itu dia. Iya, banyak instrumennya, bisa dari investasi obligasi, surat utang, sukuk, bisa dari reksadana, bisa dari saham. Betul. Kan selalu ada solusi dari segala masalah. Selalu ada. Itu dia. Selalu ada solusi dari segala masalah. Keluar sebuah tagline. Siti Sheryl Tanuwijaya. Oh bukan lagi investasiku ya. Iya. Kalau investasiku tagline-nya apa Mbak? For better tomorrow. Wih, for better tomorrow. Investasiku for better tomorrow. Nah, itu dia tuh. Bisa nih diisi pakai background. Bisa saya membuka jasa untuk voice over kok Mbak. Voice over untuk ini ya, apa sih namanya kalau ada iklan, bumper gitu-gitu. Tapi kita Mbak Sheryl mau masuk gitu kan. Oke, sudah bersama kita Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Investasiku. Langsung ada bumpernya. Investasiku for a better tomorrow. Cocok banget, cocok deh. Langsung ini juga sama Mas Firman. Ini juga for a better tomorrow karena ISG hari ini ternyata cukup better than yesterday. Exactly, karena naik cukup eksponensial ya angkanya ya. Kita lihat tuh penguatannya sampai 1,08% nih di jam saat ini, di detik saat ini, 2 menit setelah penutupan. Ya tapi kita tunggu dulu ya agak sekitar 3 menit sampai angkanya berhenti. Tapi Mbak Sheryl mungkin mau kasih pendapat dulu tentang pergerakan perdagangan hari ini, kenapa bisa
cukup Masih ya, masih. Oh. Ngomong aja. takut gue tiba-tiba produser datang depan gua. Oke, jadi gimana tadi? Kenapa IHSG tiba-tiba? Gua kira kayak ada force major, guys. Kayak ada Gempa, ada apa? Ada gempa, bahkan gua kira ada takut kan gua. Tapi Iya. enggak. Ini SG lagi bagus banget Jauh pergerakannya, sentimennya. Kenapa nih Mbak Sheryl bisa sampai menguat semeyakinkan itu untuk hari ini? Oke, ya jadi kalau kemarin indeks IHSG kita menjadi yang kinerjanya terburuk kedua di Asia. Sekarang kita jadi nomor 1 yang terbaik nih di indeks Asia Emang Pasifik. hidup tuh gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Selalu ada apa? Selalu ada hikmah di balik masalah. Jadi Mbak Mei yang bijak sekarang. Ketularan nih gue sama semuanya di sini jadi bijak secara finansial nih. Wih. Lanjut, Bagus. Lanjut. Hari ini ranking 1. Iya, hari ini ranking 1. Jadi kita lihat juga penopangnya itu dari reboundnya saham-saham di sektor bahan baku yang kemarin jadi top loser. Kayak gitu. Karena harga komoditas seperti emas, nikel, gas alam ini menguat nih. Makanya efeknya juga nggak hanya ke sektor bahan baku tapi ke sektor energi. Ini juga menjadi runner up nih. Ini gainnya 1,65%. Top gainer ya. Runner up, top runner gainernya up. bahan baku. Oke. Seperti itu. Lalu kalau dari top losernya, kita lihat ini dari sektor industrial melemah 0,78%. Lalu ada sektor cyclical 0,42% dan sektor healthcare ya 0,86%. Properti juga sektor yang termasuk koreksi nih. Koreksi. Tapi nggak terlalu signifikan. Bukan gara-gara tapera tuh. Koreksinya minus 0,24% gitu ya. Jadi kita lihat penopang IHSG hari ini lebih dari kenaikan harga-harga komoditas unggulan Indonesia dari bahan baku, logam, energi seperti itu. Sebenarnya kalau dari sentimen sih nanti malam ini akan ada banyak berita ya dari Amerika. Setelah Amerikanya kemarin libur, nanti malam akan banyak komentar dari para pejabat The Fed lagi. Ini udah tanda-tanda nih kalau udah mau komentar pasti bakal merah nih bentar lagi kayaknya. Kelihatannya hari ini enggak ya, kan udah closing. Iya sih. Lalu juga ada rilis data penjualan rumah di Amerika secara year on year, secara month on month seperti apa, apakah kembali melambat. Lalu juga ada data indeks keyakinan konsumen Amerika, itu juga yang dinantikan pasar. Jadi lumayan banyak sentimennya oleh market nanti Indeks malam. keyakinan konsumen tuh nggak sama dengan inflasi kan, Mbak? Itu salah satu mempengaruhi inflasi ya. Jadi biasanya kalau kalau datanya semakin optimis, biasanya konsumsi akan semakin tinggi, lalu inflasinya jadi nggak turun-turun, bahkan naik seperti itu. Tapi di tengah IHSG yang menguat ini Mbak, ini rupiah terlihat loyo nih hari ini. Ada apa nih? Sentimen apa nih Mbak? Oke, kalau kita lihat rupiah hari ini masih lanjut loyo ya dari hari kemarin 0,44%, hari ini lagi tapi lebih tipis. Hari ini hanya melemah 0,16%. Jadi kelihatannya memang dari sentimen masih berlanjut nih dari aksi jual investor asing ya. Karena kita terlihat juga kemarin net sell cukup jumbo di bursa saham kita, lebih dari 1 triliun gitu ya. Biasanya saat ada aksi jual besar-besaran dari instrumen keuangan Indonesia, baik itu dari saham, dari surat utang, biasanya itu berpengaruh ke nilai tukar kita, ke rupiah, semakin melemah kalau dijual. Kalau mereka beli inflow biasanya semakin menguat rupiah kita terhadap USD seperti itu. Adakah ruang pelemahan kembali berlanjut untuk sampai besok dan juga pekan ini gitu misalnya? Nah, kalau di pekan ini kan nanti di hari Jumat ini ada inflasi PCE Amerika ya. Ini juga sangat dicermati sama pelaku pasar karena kan berpengaruh sama keputusan The Fed dalam membuat kebijakan moneter. Nah, biasanya menjelang data tersebut indeks dolar atau DXY atau USD
ini tuh cenderung volatile, antara menguat signifikan biasanya ya, cenderung menguat signifikan untuk DXY. Sehingga mata uang negara berkembang seperti salah satunya rupiah itu cenderungannya melemah. Seperti itu. Gitu. Alright, guys, kita cek dulu untuk ISG hari ini di sore ini ditutup di level 7253 atau naik 77 poin, 1,08%. Cukup tinggi penguatannya dengan transaksi per detik ini 13,15 triliun dengan frekuensi 1 juta lebih kali. Nah, ini dengan catatan transaksi hari ini Mbak Sheryl cukup kuat. Kira-kira besok apakah akan kembali melanjutkan penguatannya ISG atau mulai mencoba mencari keuntungan nih para investor? Oke, kalau kita cermati secara pergerakan harga, IHSG ini membentuk pola candlestick shooting star. Jadi ini tanda-tanda terjadinya pembalikan arah gitu ya. Jadi untuk besok kita lihat IHSG cenderungnya melemah nih. Dengan range harga di level 7.270 untuk batas atas atau resisten. Dan level support bawahnya bisa melemah sampai ke 7.200. Oh, kecil ya tapi ruang pelemahannya ya. Cenderung konsolidasi melemah karena memang marketnya kan masih wait and see sama data inflasi PCE Amerika di hari Jumat. Tapi kita masih punya harapan dari kenaikan harga komoditas untuk mengimbangi indeks jadinya seperti itu. Kalau dari dalam negeri ada sentimen yang cukup kuat nggak Mbak untuk dinanti atau dipengaruhi untuk hari-hari ini? Kalau dari dalam negeri sih kemarin ya udah ada ya data uang beredar ya. Iya, data uang beredar. Kalau untuk pekan ini dari kita belum ada lagi sih. Jadi lebih ke mencermati sentimen global dari Amerika, dari rilis data China seperti itu. Ini menjelang 17 Agustus, kemudian akan sebentar lagi pergantian pemerintahan. Belum ada sentimen-sentimen baru yang mempengaruhi pasar modal dalam negeri ya hari ini ya? Oke, biasanya sentimen 17 Agustus itu lebih minim ya. Lalu juga kalau untuk pergantian presiden masih jauh juga Oktober ya. Lalu juga sudah terprice in ya, sudah tergambarkan di market. Ini saat menjelang pemilu sejak sudah bergulirnya quick count gitu. Jadi sudah sentimen politik dalam negeri saat ini tidak terlalu banyak pengaruhnya. Sudah mereda kalau kami lihat ya. Soal tapera juga sentimennya minim. Sektor properti juga merespon dengan biasa-biasa aja ya, konsolidasi nggak signifikan ya, karena memang juga penerapannya kan masih diberikan waktu yang lama sampai 2027, nggak dalam waktu singkat gitu. Jadi tetap tekanannya lebih banyak dari luar ya? Betul, dari luar, dari Amerika, dari soal kebijakan The Fed, dari soal perang ya, konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas nih antara Israel dan Palestina gitu. Terus kalau sentimen politik dalam negeri itu oke, let's say dengan contoh yang tadi diberikan sama Edo tuh tentang pergantian presiden nih misalnya Mbak, yang mempengaruhi itu apakah kebijakan-kebijakan yang nanti akan diterapkan dalam bidang ekonomi, ataukah ada hal lain nih yang mempengaruhi pemilihan menterinya gitu misalnya? Iya betul, kemarin kan juga ada rencana kalau jumlah menterinya ditambah jadi lebih besar. Udah diubah juga kan undang-undangnya, lagi direvisi. Iya, lalu juga kita akan mencermati kira-kira menterinya siapa aja yang bertambah, terutama siapa yang terpilih, keuangannya siapa gitu ya. Menteri keuangannya siapa. Lalu soal kebijakan-kebijakan pemerintah berikutnya ya soal makan siang gratis. Lalu soal BBM seperti apa nih nanti subsidi BBM-nya. Lalu soal ada rencana kenaikan tarif dasar listrik itu juga yang akan dicermati sama pelaku pasar di situ. Kalau terkait BBM ada isu atau sentimen yang akan berpengaruh nanti, akan ada kenaikan seperti apa Mbak? Nah itu dia, ini ada hubungannya nih sama konflik geopolitik di Israel sama Palestina. Karena kedua negara produsen minyak ini kan bisa mengganggu distribusi supply global gitu, termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kita lihat juga harga minyak itu juga kan naik nih dalam akhir-akhir ini. Ini kan membuat pemerintah perlu bayar lebih mahal istilahnya ya untuk membeli harga minyak, lalu disubsidi pula. Jadi dana subsidinya semakin besar
anggarannya harus semakin besar. Apalagi ada rencana untuk menerapkan makan siang gratis. Nah itu yang juga masih dicermati sama pelaku pasar gitu. Sebenarnya juga kalau konflik geopolitik di antara Israel dan Palestina ini berkepanjangan, Bu Sri Mulyani akhirnya juga buka komentar. Ini juga bisa berdampak secara tidak langsung ke kita gitu ya, ke Indonesia. Karena dari gangguan supply chain itu juga membuat harga minyak, harga komoditas naik. Ya meskipun kita negara produsen komoditas, tapi kita masih negara net importer minyak sayangnya gitu. Jadi dampaknya ya kita bisa mengalami kenaikan inflasi seperti itu. Itu bisa menekan daya beli kita, harga-harga jadi semakin mahal seperti itu. Tapi harga minyak tuh masih dalam tren melandai ya Mbak? Kalau Harga dalam minyak 3 bulan terakhir kita lihat harga minyak masih menguat ya. Masih kecenderungannya naik gitu. Oke, kita nantikan bersama seperti apa pengaruh-pengaruh dari sentimen-sentimen yang kita prediksi akan mempengaruhi pergerakan perdagangan. Tapi terima kasih deh buat Mbak Sheryl dulu yang udah mau mampir-mampir lagi ke Detik Sore dengan segala macam quote-nya. We are so blessed to have you Hari ini in Detik quote-nya apa, Sore, Mbak? Mbak Sheryl. Quote-nya yang tadi, Oh yang tadi, udah Apa itu aja. Apa tadi ya quote-nya? Selalu ada peluang, selalu ada solusi Oh. di balik masalah. Ya. Selalu ada solusi di balik setiap masalah investasiku for a better world. for better tomorrow. Oh, for a better tomorrow. Mbak Sheryl langsung shock mukanya. Tagline investasiku diganti. Gak apa-apa, ini adalah sebuah promosi terselubung. Siapa tahu ada yang butuh jasa-jasa VO gitu ya Mbak ya. Mbak Sheryl mukanya kalau pertanyaan kita udah mulai ajaib, dia langsung gini. Apa ini? Apalagi nih? Lagi nih bocah-bocah. Tapi kan ini. saya udah nyebutin nih beberapa kali tagline-nya investasiku. Berarti ini saatnya Mbak Sheryl closing dengan tagline-nya Detik Sore Mbak Sheryl. Oh iya, gantian ya kita Gantian. ya. Udah siap dia. Udah nggak protes Abis ini lagi. ada editorial review. Oh iya. Oh iya. Ayo Closing silakan, sekarang. Mbak. Iya. Makasih ya Mbak Sheryl ya. Oke. Oke. Gimana bilangnya ya? Oke Detikers. Oke Detikers jangan kemana-mana. Oke Detikers, jangan kemana-mana. Berikutnya ada editorial review bersama Detik Sore. Detik Sore. Gak cuma Ore-ore. ore. Thank you, Mas Eri. Oke, welcome back to Detik Sore Detikers. Gak cuma hore-hore Detikers. Yes. Benar sekali. Tadi Ini kita yang di segmen awal kita udah rame-rame ngebahas soal Tapera, dana Tapera. Tapera. Sekarang kita akan membahas yang rame juga nih. selalu rame. Selalu rame, nggak cuma hore-hore soalnya ya. Jadi kemarin kalau kita berbicara, kalau topik besarnya ini adalah tentang uang jajan yang di patungan uang jajan, nggak cuma buat jajan Detikers. Uang jajan pakai uang negara tapi. Nah itu dia. Tapi ini nggak cuma buat jajan doang ini. Ini literally buat umroh, aksesoris skincare. mobil, skincare, ulang tahun. Aduh, Macem-macem dah. pusing pala Barbie. Terus kita disuruh potong gaji buat beli rumah. Aku marah. Kita akan ngobrol sama Detik News kali ini diwakili sama Tiara. Yes. Indah Mutiara kami. Hello, Dari apa kabar Mbak? Baik. Baik. Kan sudah kemarin tuh udah ada videonya gitu ya yang berbagai macam lah dari hasil sidang kemarin, kan ada datang saksi dari pihak keluarga nih kalau terkait dari kasus SCL ini kan. Kita mau lihat dulu gak sih videonya? Boleh, tapi gue sebenarnya pengen nanya dulu ke Tiara. Lu bosan gak sih bikin beritanya SCL yang tiap hari ada aja fakta baru yang ditemukan gitu tentang. Ya namanya kalau memang proses sidang kan panjang ya biasanya ya. Tapi justru kadang biasanya proses sidang ada perintilan, ada apa namanya poin-poin baru yang terungkap itu justru dari bagian kesaksian kayak gini nih. Gitu. Iya. Jadi setiap ada kesaksian lagi, ada fakta baru lagi. Ada fakta baru justru lagi itu yang ditunggu-tunggu digali. kan untuk Iya. supaya pertimbangan hasil sidang. Karena jujur saking banyaknya fakta yang terungkap di persidangan itu, gue juga sampai lupa. Ini sebenarnya dia korupsinya yang mana satu sih gitu. Kayak bingung gitu misalnya karena saking banyaknya Iya, gitu yang iya. dijejelin gitu.
Karena sampai kemarin ada persidangan juga soal anaknya ya yang memberikan kesaksian. Iya. Tapi masih ada satu lagi ya Tiara ya yang belum kasih kesaksian. Masih ada lagi, masih ada beberapa saksi lagi nih. Nanti kan saksi juga ada saksi dari pihak KPK-nya, ada saksi dari Nansena, mungkin nanti ada yang meringankannya, ada macam-macam lagi masih. Berarti kalau kemarin itu 9 saksi itu dari keluarga, dari pihak keluarga. Jadi ini kan kalau SEL ini kan dia kasusnya adalah untuk pemerasan gratifikasi gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu dari kesaksian awalnya udah datang dulu saksi dari pegawai-pegawai Kementannya, mulai dari dirjen sampai pejabat-pejabat sampai kasubdit sampai kayak kepala rumah tangga itu udah didatengin gitu. Jadi dari yang pihak-pihak pejabat Kementannya gitu. Nah dari situ kan disampaikan misalkan ada pejabat Kementan yang mengaku diminta misalkan patungan berapa untuk umroh gitu, atau misalnya ada yang mengaku diminta sekian untuk biaya skincare, atau ada yang mengaku diminta ada yang dari keluarganya SEL memasukkan nama gitu. Nah jadi kesaksian dari pejabat-pejabat Kementan itu jadi kayak dikonfirmasi lagi kepada orang-orang yang dimention itu gitu. Jadi misalnya yang dimention adalah ada anaknya SEL, jadi kemarin saat kesaksian anaknya SEL dikonfirmasi lagi itu. Ketika ada kesaksiannya pejabat sebelumnya mention cucunya SEL, nah cucunya SEL dihadirkan di sidang itu ditanyakan lagi oleh hakim, oleh jaksa gitu. Jadi kenapa kesannya mungkin misalnya kesannya panjang gitu, dan kesannya mungkin ini kayaknya udah ada atau gimana, karena memang proses persidangan seperti itu gitu. Saya ada satu saksi bilang ini, hakim atau jaksa akan mengkonfirmasi itu kepada saksi yang lain. Dan kebetulan memang banyak sekali saksi yang harus dihadirkan sehingga kelihatannya panjang gitu ya. Ya, dan memang karena ya proses sidang memang begitu, mengkonfirmasi satu dan yang lain. Mungkin rasanya kalau yang sidang yang lain mungkin karena memang sorotannya tidak sebesar itu, hanya beberapa saksi yang menjadi kayak point of interest gitu. Tapi mungkin karena sidang ini jadi sorotan gitu, jadi apapun yang disampaikan oleh saksi itu jadi satu poin perhatian gitu. Salah satu yang jadi perhatian juga ini adalah pernyataan dari anak SYL soal terpaksa ikut umroh gitu kan ya. Diajak katanya. Terpaksa, kita coba lihat. Sampai babysitternya terpaksa ikut. Coba kita lihat videonya. Umroh, kalau umroh itu saudara pernah nggak mengikuti umroh? Ikut bareng dengan orang kementerian. Ya, orang kementerian. Jadi benar saudara, saya, istri, anak dua, satu babysitter. Iya. Itu dengan rombongan. Iya. Apakah keberangkatan itu ke umroh itu biaya saudara sendiri atau biaya kementerian? Saya nggak tahu, tapi kami diajak oleh kementerian. Diajak ya? Diajak. Saudara nggak tahu itu. Iya. Dan dari mana saudara ikut aja? Iya. Maksudnya saudara sendiri ya? Iya. Awalnya kami tidak mengeluarkan uang. Saudara tidak mengeluarkan uang secara pribadi ya? Tidak. Baik. Ya. Awalnya kami nggak mau ikut, yang mulia, cuma Pak Sekjen sama Bapak telepon bahwa ayo ikut. Kami terpaksa. Jadi akhirnya saudara ikut. Iya. Karena itu kalau saya nggak salah akhir tahun. Akhir tahun ya. Itu ada penawaran juga dari Sekjen. Ada. Dari Bapak juga ya. Iya. Oke, saudara ikut. Selain saudara siapa? Si Aliansi ikut nggak? Ikut. Umroh. Iya. Ikut juga. Ikut. Baik. Ikut ya. Biaya saudara atau saudara nggak tahu biaya dari mana? Ikut aja. Baik. Nih ya kita bisa dengar bahwa anaknya bilang terpaksa dan jadi gara-gara diajak aja dan nggak tahu gitu sebenarnya dana itu dipakai berasal dari dana mana sumbernya gitu. Tapi ngelihat kesaksian yang kemarin udah ada pendapat mungkin dari pakar atau mungkin dari pengamat bahwa apa yang keterangan yang disampaikan oleh anaknya di persidangan itu memungkinkan nggak ada potensi nggak anaknya bakal atau keluarganya juga bakal jadi tersangka, Tiara? Nih kita mendudukan dulu ya, kalau hukum itu nggak selalu semua harus dikomentari pengamat, pakar dan kemudian langsung mengarah ke mana tersangka gitu. Jadi memang fokus aja memang menurut bahwa soal kesaksiannya ini gitu. Jadi memang kalau kita melihat merujuk ke kesaksian, kenapa anaknya ini jadi saksi dan ditanya soal umroh itu, karena sebelumnya ada kesaksian dari pejabat-pejabat Kementan yang mengaku mereka itu
harus patungan gitu. Diminta patungan. Mereka diminta patungan untuk membayari SYL dan keluarganya umroh gitu. Itu kalau nggak salah sekitar di tahun 2022. Jadi mereka bagi-bagi gitu. Ada yang di direktorat ini berapa, direktorat ini berapa, direktorat ini berapa. Bahkan ada salah satu dirjen yang waktu itu pengakuannya juga dia bahkan nggak ikut umroh karena dia habis haji kan, dia nggak ikut umroh, tapi dia juga ikut dipalak gitu ya, dalam tanda petik gitu, bahwa dia juga harus ikut patungan untuk memberangkatkan umroh ini gitu. Nah makanya oleh kemarin di persidangan oleh hakim oleh jaksa itu ditanya gitu kan kepada anak SYL mengenai umroh ini gitu. Tentu saja kita juga melihat kalau ya hakim, jaksa itu kan sudah, apalagi di tipikor mereka sudah terbiasa dengan persidangan kasus korupsi seperti ini gitu. Jadi tentu saja ketika saksi itu hadir kan dia harus dia disumpah ya mengatakan yang sebenarnya gitu kan. Ketika misalkan dia mengakui memang ikut umroh gitu kan. Kemudian hakim kan pasti, hakimnya bertanya lagi gitu kan. Ini tahu nggak umrohnya dibiayai Kementan? Kenapa ikut umroh gitu kan? Oh, mengakui terpaksa ditanya lagi siapa aja yang ikut. Oh, yang ikut selain dia ada istrinya, ada anaknya, ada babysitternya gitu kan. Nah, jadi dari situ tentu saja semua kesaksian, bukan cuma ini ya, semua kesaksian dari saksi itu jadi bahan dari jaksa untuk menyusun tuntutannya dan juga jadi bahan untuk hakim dalam nanti memberikan vonisnya seperti itu. Selain keluarga kan ada dari partai juga ya Mbak ya, yang jadi saksi. Ini ada aliran dana yang ke sana juga kah? Kemarin itu kalau yang untuk ini satu-satu dulu nih kita nih, mau keluarga dulu apa parpol dulu nih biar penjelasannya. Oh, kalau yang keluarga tadi sudah selesai semuanya memberikan kesaksian. Nah kan kalau keluarga kan selain anaknya, jadi kan ya beberapa yang sering di-mention itu saat sidang itu adalah anaknya gitu kan. Anaknya tuh ada namanya Dindo dan juga satu lagi namanya Tita. Tita ini anaknya yang juga merupakan anggota DPR gitu. Nah selain itu yang juga pernah di-mention adalah istrinya SYL dan juga cucunya gitu. Nah ini dua-duanya juga hadir kemarin sudah memberikan gitu. kesaksian. Jadi kayak misalkan istrinya itu yang jadi soal tiap istrinya ditanya ini selalu jawabnya nggak tahu, tidak tahu gitu kan. Ditanya apa aja bilangnya tidak tahu gitu kan. Ditanya tas juga nggak tahu. Bukan punya saya gitu. Sidang siapa gitu yang jawabnya itu juga nggak tahu, yang jadi terus. sorotan yang soal tas itu. Nah ini kan juga salah satu caranya dari hakim dan jaksa untuk menggali juga. Jadi kan memang saat kasus ini di awal gitu, KPK kan menggeledah rumah, kantor gitu. Nah salah satu kemudian menyita beberapa barang gitu. Nah salah satu hal yang disita dari rumah SYL itu adalah tas gitu. Tas branded ya. Tas branded gitu kan. Nah jadi tas branded ini kemudian makanya dikonfirmasi lagi kepada istrinya SYL saat bersaksi gitu. Jadi sampai diliatin juga fotonya gitu kan. Apakah Anda diliatin fotonya gitu kan. Ini ternyata tidak tahu. Tapi ini disitanya dari kamarnya, Secara gitu logika, kan. kenapa bisa ada di sana gitu gitu. juga kan. Dia memberikan penjelasan nggak tuh Mbak soal itu? Nah kalau di kesaksian ya udah dia jawab tidak tahu itu jawabannya. Tapi itu kan kembali lagi jadi bahan kepada jaksa dan kepada hakim untuk menilai gimana nih jawabannya. Dan mungkin bisa juga itu jadi bahan untuk menggali kepada saksi yang lain berikutnya gitu. Dari keterangan yang kemarin oleh anaknya ini ada potensi akan dihadirkan saksi tambahan lagi nggak? Kalau sejauh ini kalau dari KPK yang udah terjadwal ya memang baru yang karena kemarin pejabat Kementan udah semua, hampir udah semua gitu ya. Jadi sisanya ini adalah beberapa yang dimention oleh para pejabat itu. Kan udah keluarga istri ini dan juga salah satu penyanyi dangdut biduan ini yang disebut-sebut berulang kali ya, Nabila Nayunda itu dapat kan per bulan itu ya. Ya, nah yang itu kerjanya setahun 2 kali. Nah, itu yang bakal dipanggil juga besok ceritanya. Barengan sama anaknya yang terakhir ini. Barengan sama anaknya terakhir. Dan kalau tadi sempat di-mention soal parpol juga sudah ada kemarin yang dipanggil jadi saksi yaitu dari Wakil Bendahara Umum Nasdem gitu. Jadi kenapa dia dipanggil juga karena sempat disebut tuh di sidang sebelumnya gitu bahwa si Wabendum ini
dia sempat jadi staf sus, di Kementan juga gitu. Makanya alasan kenapa dia dipanggil gitu. Nah ternyata dia itu juga jadi staf susnya lewat anaknya SYL. Jadi dan ini juga dikonfirmasi lagi kepada anaknya SYL, bener nggak mengusulkan nama kayak gitu. Jadi di tektokinnya di situ kan, bener nggak mengusulkan nama gitu. Lewat anaknya yang lewat dari anaknya, DPR. Dari DPR apa satu lagi nih gitu kan. Oke. Jadi di situ mengkonfirmasinya. Banyak ya, tapi kalau dari paparan kejadian atau tindakan dilakukan SYL untuk menggunakan uang negara ini, ada potensi hukuman tambahan kah atau dari masing-masing itu untuk dikenakan ke SYL sendiri? Nah kalau dari awal ini memang kenapa juga misalkan aliran uang ini ditelisik gitu kan di sidang sampai misalkan oleh hakim dan kenapa ditelisik sampai misalnya aliran uangnya ini diterima dari mana, kemudian mengalir kemana, karena memang salah satu dakwaannya dari hasil ini adalah tindak pidana pencucian uang gitu, TPPU. Jadi memang ketika TPPU diusut itu dia akan follow the money juga kan, uangnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Makanya kenapa kadang-kadang kita melihat kok kasus korupsi ini sampai misalkan pemilik perusahaan ini diperiksa atau pemilik restoran ini atau siapa, sampai misalkan ini karena dia memberikannya juga ke penyanyi dangdut tadi, penyanyi dangdutnya ikut diperiksa itu juga karena dia ini didakwanya dengan pidana pencucian uang tuh tadi. Makanya jadi kayak kemana-mana nih ketika ini dapat ke anaknya diperiksa, ke istrinya diperiksa, kepada ini diperiksa gitu. Cucunya yang katanya magang juga diperiksa juga. Nah itu juga. Jadi kemarin itu awalnya adalah berawal dari kesaksian salah satu pejabat Kementan juga gitu kan. Jadi kan pejabat Kementan ditanya-tanya nih, ada nggak misalkan yang kayak nitip nama atau gimana gitu. Oh salah satunya adalah cucunya SYL gitu, yang menjadi tenaga ahli di Kementan gitu. Meskipun statusnya magang. Nah awalnya kan belum ada tuh omongan magang tuh. Awalnya belum ada, oh dia jadi tenaga ahli nih. Nah kemudian di persidangan didalami lagi gitu kan. Ini jadi tenaga ahli digaji berapa gitu. Biasanya selalu ditanya kayak gitu kan. Oh digaji 4 juta awalnya. Nah ternyata tapi habis itu ada permintaan untuk dinaikin gajinya. Jadi 10 juta gitu. Nah di persidangan berikutnya ketika ditanya-tanya ke pejabat yang lain gitu yang memang in charge, ditanya ini siapa yang minta gajinya kok naik dari 4 juta ke 10 juta. Ternyata yang minta Pak Menteri langsung gitu katanya, lewat ajudan atau lewat orangnya gitu. Jadi katanya yang minta SYL langsung nih supaya cucunya gaji dinaikin gitu. Nah akhirnya kemarin ketika sidang dikonfirmasi ke cucunya ini gitu kan, benar Anda jadi tenaga ahli gitu kan. Oh iya saya diminta kakek saya magang gitu jadinya. Jadi semua tanggung jawab kakek nih. Umroh dipaksa kakek. Kakek banyak tanggungan ya. Menanggung kebutuhan pribadi, keluarga, partai. Aduh. Jadi akhirnya biduan loh. Iya, biduan. Jadi akhirnya minta Antara mau saweran ke semua. Antara mau bilang besar upahmu di surga atau di mana gitu. Tapi ngelihat berbagai macam tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pak SYL, udah ada belum sih taksiran berapa kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan ini? Kalau ini kemarin dakwaannya kan memang adalah pemerasan dan gratifikasi gitu ya. Jadi bagaimana anak buahnya para pejabat Kementan gitu kan harus mengumpulkan uang untuk ngebayarin permintaan-permintaannya SYL gitu kalau dari kesaksian gitu. Nah kemarin macam-macam, ada yang dari umroh berapa 1M, ada yang berapa ratus juta gitu-gitu. Tapi pasti kalau dari persidangannya sendiri tergantung pembuktian di sidang juga gitu kan, dari jaksa dan hakimnya nanti akhirnya melihat mana yang tercatat sebagai gratifikasi, mana yang misalkan menggunakan uang negara gitu kan. Jadi itu nanti tergantung di proses pembuktiannya. Itu kalau yang dimintain terus nggak mau ngasih tuh saya pecat kalian gitu ya. Nah, ada grup WA-nya tuh ya Mbak. Nah makanya kemarin juga sempat terungkap itu tuh. Jadi ada grup WhatsApp namanya saya ganti kalian. Ngeri banget. SGK. Udah ngeri-ngeri di awal dulu gitu kan. Nah ternyata jadi awal itu ada saksi yang cerita
ditanya sama hakim atau jaksa gitu, kamu ada nggak grup WA pas kamu gabung di sini gitu kan? Oh ada grup WA-nya, namanya saya ganti kalian gitu kan. Itu kenapa namanya? Nggak tahu, saya masuk udah ada nih grupnya. Memang di persidangan ini terdakwanya selain SYL adalah memang ada orang kepercayaannya juga gitu kan. Orang kepercayaannya yang juga jadi pejabat di Kementan. Nah di grup itu ada tuh orang kepercayaannya ini. Jadi kalau menurut saksi di grup WA saya ganti kalian ini isinya misalkan si orang kepercayaan SYL tuh minta arahan ini, lakuin ini gitu kan. Kalau nggak beres misalnya kenapa hotelnya ini tegur, kenapa misalkan pesawatnya yang ini tegur gitu-gitu kan. Makanya jadi entah kenapa grupnya mungkin ya saya ganti kalian gitu kan, kalau kena tegur terus gimana gitu nasibnya. Tapi juga ada satu kesaksian dari salah satu pejabat Kementan di beberapa sidang yang lalu juga, kayaknya sempat ditanya juga oleh hakim atau jaksa, kenapa maksudnya sampai mengumpulkan uang segini, sampai segala permintaan itu harus dipenuhi gitu kan. Karena memang saya mendengar ada di direktorat lain atau di bagian lain ketika yang tidak memenuhi akhirnya dia dicopot gitu. Jadi akhirnya para pejabat yang lain ya kayak ya mau nggak mau atau gimana nih kita cara ngumpulinnya memenuhi kemampuan permintaannya SYL gitu. Duh takut deh. Jangan-jangan saya nanti diperiksa juga nih gara-gara habis Pernah ada jadi host acara di Kementan. nih. Bisa Enggak jadi sih. Siapa tahu nama lo masuk dalam dugaan yang Ngeri banget. yang Pernah masuk ditelusuri grup sama WA nggak? PPATK. Pernah masuk grup WA nggak nih? Kalau grup WA yang lain sih pernah. Kok sampai Ganti kalian nggak kan? Jadi ngeri. Oh ini berarti si biduan juga masuk ke grup itu enggak? Enggak, Enggak. beda. Oh ini yang ini khusus memang pegawai-pegawainya aja ya. pegawai Kementannya. Biduan tak tergantikan. Waduh. Nah kita lihat juga nih yang kesaksian besok gitu. Kalau untuk Nayunda ini juga udah pernah diperiksa sama KPK sebenarnya. Dia sudah pernah diperiksa di KPK. Nah nanti kita lihat di sidang bagaimana, pasti kan jaksa dan hakim juga akan mengkonfirmasi gitu ya. Kesaksian sebelumnya, kayak misalkan soal dia jadi honorer gitu kan, diangkat jadi honorer gitu kan, tapi ternyata jadi tenaga ahli anaknya SYL juga gitu kan, atau bener nggak dia nggak pernah ke kantor gitu. Nah kemungkinan besok kan ada juga momen yang bareng juga tuh, jadi ada Nayundanya ada sama anak SYL juga ada gitu kan. Nah kita lihat apakah kesaksiannya nih sinkron atau enggak gitu kan. Ternyata nggak tahu. Nah. Jawabnya gitu lagi. Desi Ratnasari kali no comment. No comment. Emang boleh jawab no comment ke hakim? Waduh nanti dimarahin hakim ya tuh kayaknya kalau jawabnya no comment ya. Langsung dipakai palunya. Terus Pak Hakimnya yang jawab, yang no comment biar Bunda Korla aja. Jadi lagu dong nanti. Tapi besok itu sidang saksi terakhir nggak Tiara? Enggak, jadi harusnya ntar kita lihat juga biasanya KPK juga akan melihat juga gitu kan perkembangan dari persidangan, lalu melihat siapa yang akan dipanggil jadi saksi. Tapi kalau misalkan dari teks persidangan, kalau ini kan saksi dari KPK-nya gitu. Nah dari terdakwa gitu, dari SYL juga boleh mengajukan saksi gitu. Dia juga boleh mengajukan saksi misalnya meringankan gitu kan. Saksi yang meringankan untuk dia gitu. Ini belum ya? Belum. Nah jadi pas itu akan jadi babak selanjutnya juga gitu kan. Karena itu juga menjadi momennya dari terdakwa untuk memberikan ya versinya dia gitu kan. Nah selain itu kadang biasanya di beberapa persidangan juga bisa ada saksi ahli gitu kalau dibutuhkan gitu. Saksi ahli itu bisa dari yang penuntutnya KPK ataupun dari terdakwanya, dari SYL yang mengajukan saksi ahli pun bisa gitu. Jadi bisa jadi masih ada beberapa, atau kalau misalkan nggak mau mengajukan juga nggak apa-apa gitu. Misalkan PD gitu ya, tidak mengajukan saksi meringankan gitu ya, mungkin bisa juga gitu. Kita jadi lihat aja. belum bisa diprediksi juga kapan kira-kira vonis pengadilan akan diumumkan. Belum, karena kita harus lihat dulu saksinya. Panjang ya prosesnya. Panjang. Setelah saksi ini nanti kan juga masih ada tuntutan dulu dari jaksa, ada pledoi juga dari SYL-nya kan, dia juga ada kesempatan untuk mengajukan pledoi, pembelaannya, barulah nanti kita lihat vonisnya hakim seperti apa. Masih sangat panjang nih masih ya. sangat panjang dramanya, karena
Jujur udah dari tahun lalu kan kita ngikutin semenjak ditangkap sampai saat ini. Bener. Dan episodenya selalu seru gitu. Bener, dan bisa jadi nanti akan ada fakta baru lagi yang terungkap begitu kan, yang mungkin akan bikin kita syuk nanti. Kepala kita langsung pusing, kepala bermi. Apalagi kalau sampai ada nama lu disebut ya. Oh jangan. Beneran nih, beneran loh Dok. Tapi pernah kerja sama Kementan gak waktu selama beliau menjabat? Oh enggak sih, kemarin-kemarin ini Oh, sih, udah. tapi kan berarti udah Udah ganti menteri kan? Yang waktu gue ke Bandung itu Oh, loh. sebelum itu nggak pernah? Enggak sih kalau Anda yakin? pernah nggak ya? Nggak tahu Pak Hakim. Nanti aku jawabnya nggak tahu Pak Hakim, mohon maaf yang mulia. Tapi indahnya deh, Tiara, ini dibanding dengan kasus-kasus korupsi KKN lain yang dilakukan oleh para pejabat negara, kasus SYL ini dari pandangan Detik News cukup unik kah atau gimana? Ya sama aja kayak pejabat-pejabat lain gitu. Mungkin ini juga jadi salah satu yang sorotan karena ini ya melihat kayak mengguritanya tuh lumayan besar juga gitu kan. Jadi gimana menggurita melibatkan biasanya mungkin ada kasus korupsi yang misalkan terdakwanya itu menerima dari sebutlah misalnya vendor atau dari pihak swasta atau gimana gitu. Ini mungkin karena dia juga misalnya mengambil dari anak buahnya gitu kan, dari bawahan-bawahannya gitu Unik kan. ya? Ya, jadi karena kayak dari cuci tangan gitu ya? bawahannya inilah yang jadi terasa wah kasihan sekali. Jadi itulah yang mungkin membuat ini menjadi terlihat cukup banyak complicatednya gitu kan, karena juga dari bawahannya itu misalkan dari bawahannya SYL langsung gitu kan, dia harus menyetor gitu, nah bawahannya itu minta ke bawahannya lagi gitu kan, nah makanya kenapa terlihat Inception. terlihat jadi banyak cabangnya kayak gitu MLM ya. Dan kalau ada keuntungannya mah nggak apa-apa. Dan akhirnya terus juga ini ada juga ke aspek keluarganya gitu kan, keluarganya yang jadi saksi. Nah sebelumnya juga biasanya ada beberapa kasus korupsi yang ketika keluarga yang dihadirkan jadi saksi gitu. Sebenarnya kadang di beberapa di sidang tuh keluarga tuh boleh sebenarnya menolak untuk jadi saksi ya. Kayak keluarga terdakwa boleh sebenarnya kalau keluarga. Nah tapi karena memang di sidangnya ini terdakwanya bukan hanya SYL tapi ada juga yang orang kepercayaannya itu, ada 2 orang yang bawahannya itu. Nah jadi keluarga SYL boleh saja misalnya menolak bersaksi untuk SYL, tapi mereka tidak bisa menolak untuk bersaksi untuk 2 terdakwa yang lain. Oh gitu. Jadi pada akhirnya mereka tetap bersaksi. Tapi sejauh ini pernyataan dari keluarganya itu memberatkan kah, atau karena kan rata-rata pada ngomong nggak tahu gitu kan. Kalau seperti itu apakah jadi memberatkan atau malah jadi memusingkan gitu Mbak? Nah kalau kita lihat kalau dari kemarin beberapa kesaksiannya sebenarnya ada beberapa yang sudah mengakui juga gitu kan. Seperti misalkan anaknya SYL dia juga mengaku tuh dia kasih nama ke Kementan gitu kan. Walaupun ya bisa juga ya dia kan mengakui ngasih nama, walaupun alasan dibaliknya alasannya saya cuma mau bantu gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada jaksa dan hakim bagaimana menilainya gitu kan. Ada juga kayak misalkan soal tiket pesawat gitu kan, soal tiket pesawat kan katanya dibeliin gitu kan, udah sering anaknya ngakunya sering dibeliin tiket pesawat sama Kementan, tiket bisnis gitu kan. Udah tahu nih yang beliin. Ya untuk bolak-balik gitu kan. Pribadi atau untuk buat anaknya SYL, buat bolak-balik mungkin ke Jakarta kan dibayarin sama Kementan gitu. Ya dia mengakui dibayarin tapi ngakunya kebiasaan gitu. Nah, pengakuan alasan atau apa itu kan yang mungkin nanti akan dilihat oleh hakim gitu. Berarti dari kapan ya ini? Kebiasaan tapi banyak ya. Dan beliau kan sebelumnya jabat gubernur kan. Ya. 10 tahun lagi. Nah, terbuka ini nggak ada omongan-omongan tentang semasa beliau gubernur. Nah, gitu. kalau di sidang sih nggak ada ya, karena mungkin sidangnya memang fokusnya yang di Kementan ini gitu kan. Jadi yang banyak dihadirkan itu adalah orang-orang atau pejabat-pejabatnya dari Kementan gitu. Nah nggak tahu nih kalau di luaran atau efeknya setelah ini seperti apa gitu. Tapi mungkin ya kalau itu ya jaksa dan hakimnya fokusnya di sini aja dulu, di Kementannya bagaimana. Walaupun mungkin tadi ada juga misalnya kan beberapa yang
orang kepercayaannya itu kan juga kenalnya dari mana atau gimana, misalkan karena dulu kenal saat jadi gubernur gitu atau masih di Sulsel gitu kemudian dibawa ke sini kayak gitu. Menarik sih untuk nyimak ke belakang juga sebenarnya. Nanti ini juga akan terkonfirmasi, kita lihat lagi misalkan di vonis hakim mana yang dari kesaksian ini atau mana yang masuk di vonis hakim gitu. Jadi tuntutannya apa nanti? Dari tuntutannya dari vonisnya mana yang diambil gitu kan. Berarti kan oleh hakim itu diyakini terkait gitu. Ya, kita nantikan ini akan menggurita sampai mana gitu. Apakah sampai bawa-bawa masa lalu gitu kan ya, kita nggak tahu. Tapi ini menarik untuk kita simak selanjutnya nih Detikers. Udahlah KKN tuh kuliah kerja nyata aja, gak usah korupsi, kolusi, nepotisme, cukup lah ya. KKN yang beneran juga susah ya Dok ya. KKN yang beneran? Maksudnya yang KKN kuliah kerja nyata. Iya karena kan? ada juga yang juga yang serem. Iya. Jadi film. Iya maksudnya tidak semudah itu juga gitu kan guys. Marilah kita kawal bersama, kayaknya masih banyak lah stok beritanya Detik News nih ya, karena kayaknya kasusnya juga akan sidangnya masih Senin dan Rabu, karena sidangnya Senin sama Rabu. Iya. Tapi kalau hari ini yang ramai itu apa Mbak selain berita ini di Detik News? Apa ya, masih ramai juga nih persiapan pilkada. Tadi Tapera juga rame kan, karena banyak dikritik mana-mana gitu. Ya, kita lihat aja nih apakah setelah kemarin UKT rame lalu dibatalkan gitu kan, ini Tapera rame apa dibatalkan juga kan? Karena contoh-contohnya banyak yang akhirnya dibatalkan gara-gara cuitan netizen. Suara netizen, luar biasa loh netizen. Terima kasih kalau banyak gitu, Detik News lagi. Mbak Tiara, terima kasih. Sudah hadir kembali. Besok kita nantikan bersama sidangnya. Tentu saja. Mungkin Tiara akan hadir lagi besok di sini untuk membahas sidang yang akan berlangsung besok. But anyway, Detikers jangan kemana-mana. Kita habis ini masih punya Indonesia Detik ini laporan dari Detik Bali. Wah, dari Bali. Ada topik apa? Nantikan sesaat lagi. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Thank you Mbak Tiara. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dari awal kita bahasnya udah yang penuh dengan ketegangan gitu ya kan. Mungkin boleh kali ya Maya kita suruh nyanyi dikit. Siapa? Biar lus. Siapa yang disuruh nyanyi? Lu. Gue, kenapa gue? Biar agak santai gitu. Dari tadi kita bicara udah dari Tapera, market, kemudian ntar lu denger suara gue malah makin stres loh. Gue jamin itu. Bukan malah makin santai ya? Bukan, nanti Detikers yang dengerin juga langsung dimatiin langsung. Ganti. Gak usah nonton ini lagi gitu. Yang nyanyi suaranya kayak kaleng pecah gitu. Gak apa-apa juga sih. It's better for the worst or the best gitu. Jadi kalau worst ya gak apa-apa. Ya gak mau gue. Jejak digital tuh selamanya Dok. Oh iya, viral nanti ya. Enggak. Tapi mau nanya dulu, kamu pengen request lagu apa? Kok tiba-tiba minta aku yang nyanyi? Biar gitu? Santai, kita tuh ya dari tadi udah. Oke, basa-basa. Tuh kan, gue udah curiga disuruh basa-basa. Yang lain aja lah basahnya yang ini. Kalau Jogja tuh kan punya lagu Pulang ke Kota kan. Kalau Bali apa ya? Terima kasih Baliku untuk slang loh. Oh iya, itu mah zamannya dia banget. Kok gue zaman gue adalah Ayu Saraswati. Apa sih namanya? Yang nyanyi? Lembayung Bali. Siapa sih yang nyanyi? Saraswati ya? Iya. Siapa sih? Kurang pop. Yang pop dong, Andrea Anusa. Di Kuta Bali. Itu bukan sih lagunya? Beda ya? Coba Lembayung Bali itu apa ya? Beda. Lembayung Bali gimana sih? Coba. Lembayung Bali. Enggak. Ngaco banget. Kenapa kita nyanyi Saras Dewi. Apa? Lembayung Bali. Gimana kan? lagunya? Tahu lagi. Kita mau bridging nih ke Mas Daniel. Tunggu, kita dengarkan. Oke. Didengerin dulu dong. Tep. Jujur gue gak tahu sih lagu ini. Masa sih? Lembayung Senja ya. Lembayung Senja Ayu Saraswati. Itu. Gak tahu. Udah kelamaan lah nungguin gue nyanyi, gak usah lah. Gue taunya Dan Pasemun. Nah itu legend sih. Itu eranya Edo banget.
Soalnya itu eranya Maribeth ya namanya ya. Iya Maribeth. Maribeth, Nah, baru he's so ada legend. Andre Hehanusa, So baru iconic. ada Saras Dewi Lembayung Bali. Iya. Ih. Kita langsung sapa aja deh yang di Bali, kita tanya apa lagu yang paling kental gitu ketika kita ngomong Bali. Kita langsung sapa Mas Daniel dari Detik Bali. Selamat sore Mas Daniel. Halo, selamat sore. Edo, Mae, selamat sore. Selamat sore. Sorry banget kita bridgingnya jauh banget Kepanjangan ya, ya. dan kepanjangan. Tapi kita beneran penasaran Mas Daniel. Kalau ngomong Bali tuh apa sih? Kalau tadi tuh dari saya tuh ini lagunya Slang, terima kasih Baliku. Kalau Mas Daniel mungkin ada rekomendasi lagu Bali tuh yang bisa mewakili Kalau Bali aku apa? tadi Lembayung Bali. Iya. Coba kalau Mas Daniel apa nih? PR. Eh, kalau saya malah nggak suka nyanyi. Waduh. Tapi Saya apa suka yang makanannya doang sih. Hah? Gitu. Kalau di sini sukanya makan doang. Oh, makan ya. Kirain mau nyebut Nah. ini tadi SID, Sunset di Tanah Anarki. Iya. Oke, Mas Daniel, kita akan ngobrolin sesuatu yang juga sedang disorot juga nih sama Detik Bali, yaitu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Iya, di Sebenarnya- Singaraja. Betul, di Singaraja di Bali Utara ya. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama wacananya didengungkan, bahkan sempat masuk juga ke dalam daftar proyek strategis nasional gitu. Kemudian akhirnya ditendang dari daftar itu, kemudian saat ini terdengar lagi nih wacana untuk akan kembali melanjutkan pembangunannya. Mungkin boleh disampaikan dulu laporan dari Detik Bali sampai saat ini wacana pembangunan ini udah sampai mana Mas Daniel? Sebenarnya wacana ini kan sudah lama. Udah sekitar 11 tahun atau 12 tahun berjalan gitu. Sejak 2013 yang lalu, itu wacana bergulir dari daerah dulu, dari Buleleng. Kemudian pada waktu 2015, waktu itu Gubernur Pastika waktu itu, 2015 itu dia mulai melemparkan wacana, mulai melobi-lobi ke pemerintah pusat bagaimana supaya ada bandara, setidaknya ada 2 bandara di Bali. Itu diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2015, digodok sampai ada pergubnya waktu itu untuk pembangunan bandara Bali Utara. Setelah itu seiring berjalannya waktu, ketika Presiden Joko Widodo mulai menetapkan beberapa proyek-proyek strategis nasional di Bali, itu ada sekitar tahun 2020 itu sekitar ada 4 gitu. Ada 4, salah satunya Bali Utara itu, Bandara Bali Utara seperti itu. Nah, pada perjalanannya memang sejak 2013, 2015, kemudian momennya pada 2018 itu ada gejolak-gejolak di masyarakat, sehingga ada tarik ulur juga di masyarakat, khususnya pembebasan lahan, terus tanah-tanah adat seperti itu, sehingga walaupun sudah masuk ke daftar proyek strategis nasional, karena tarik ulur itu jadi pada tahun 2022 kalau nggak salah itu dihapus lagi karena memang udah ya nggak memungkinkan lah gitu untuk proyek strategis nasional itu jalan seperti itu. Oke, Mas Daniel, ini kan sebenarnya renovasi Bandara Bali itu kan dari bandara yang pertama kali itu kan akhirnya direnovasi sampai berkembang terus sampai sekarang. Ini kan akhirnya jadi bandara pun terakhir saya ke Bali kemarin juga masih ada pembangunan juga kan ya, Mas Daniel ya. Nah, ini alasan utama tercetusnya ide, oke, Bali harus punya 2 bandara meskipun dengan luas wilayahnya yang cukup terbatas ya begitu ya, dan akhirnya tercetus untuk wacana ini selama belasan tahun. Ini pemicu awalnya apa, Mas? Sebenarnya itu karena ada disparitas atau ketimpangan antara pembangunan di Bali Selatan sama Bali Utara sebenarnya. Kita tahu bahwa kehadiran Bandara Ngurah Rai di Denpasar itu bagian masuk di wilayah Bali bagian selatan seperti itu. Sehingga kedatangan wisatawan luar negeri yang menjadi andalan pemasukan wisata, pemasukan untuk wilayah Bali itu, itu larinya ke wilayah Bali bagian selatan seperti itu. Sehingga waktu itu bupatinya waktu 2013 itu menyarankan bagaimana supaya ada pemerataan pembangunan
jangan sampai ada ketinggalan pembangunan karena sebagian besar uang-uang yang dari luar negeri yang dibawa oleh wisatawan itu masuknya ke Bali Selatan seperti itu. Sedangkan Bali Utara sejauh ini masih tertinggal gitu. Nah itu yang pencetus awalnya, sehingga ada pemerataan bagaimana Bali itu wisata itu bukan sekedar di Bali Selatan doang. Benar. Di Bali Utara banyak juga spot-spot wisata yang sebenarnya tak kalah menarik juga dibanding Bali Selatan seperti itu. Oke. Tapi kalau dilihat dari infrastrukturnya nih, kalau Bali Utara nih, karena kan kalau kita dengar atau baca berita-berita juga kan, mau contoh nih misalnya kayak Pantai Lovina kan di Bali Utara ya, Mas Daniel ya. Bagus banget itu. Ya itu bagus banget, tapi akses jalannya Iya. itu ada beberapa akses jalan yang memang tidak layak untuk atau berbahaya begitu untuk dilewati. Ada yang longsor, kemudian jalannya ada yang rusak dan sehingga memakan korban jiwa itu juga lumayan banyak baik dari lokal maupun wisatawan internasional yang ke arah sana gitu. Apakah dengan pertimbangan itu juga menjadi salah satu hambatan begitu yang membuat akhirnya wacana pembangunan bandara di Bali Utara ini terhambat sampai sekarang nih? Salah satunya itu. Pertama soal infrastruktur topografi di Bali Utara itu kan lebih dominan pegunungan, perbukitan, pegunungan seperti itu. Sehingga akses ke sana itu memang sangat sulit. Benar. Dengan kehadiran bandara baru pun tidak menjamin bahwa infrastruktur di sana bakal baik seperti itu. Itu yang kami amati selama ini. Tidak bakal baik karena Buleleng itu mengandalkan PAD-nya itu selain memang pariwisata banyak, terus perikanan sama pertanian seperti itu. Nah di sana akses sebenarnya ketika urgensinya bandara baru ini sebenarnya tidak terlalu mendesak gitu untuk dibangun karena akses dari pelabuhan Gilimanuk, salah satu pintu masuk itu cuma 2,5 sampai 3 jam aja. Itu sama kayak akses dari Denpasar ke Buleleng juga seperti itu. Sehingga adanya dua bandara seperti apalagi dengan status bandara internasional itu rasa-rasanya tidak efektif untuk Buleleng. Lebih bagus kawan-kawan di Buleleng atau pemerintah di sana memperbaiki infrastruktur yang ada. Terus seperti yang akses ke Lovina seperti itu atau tempat-tempat di sana kan kebanyakan banyak bisa spot-spot alam yang memang masih alami seperti itu. Air terjun, ada sungai-sungai yang bagus gitu. Jadi lebih bagus kita mengarah ke sana. Jadi ketika wisatawan dari Denpasar atau dari wilayah Bali Selatan mau ke sana, dengan adanya infrastruktur yang bagus, saya pikir mereka lebih bagus jalan darat karena pesona Bali itu bukan hanya di pantainya doang, tapi sepanjang jalan itu kita bisa lihat pemandangan yang bagus juga gitu. Seperti itu. Jadi PR buat mereka aja untuk supaya infrastruktur di Bali Utara itu ditingkatkan aja seperti. Kalau dari masyarakat sendiri posisinya ini mendukung pembangunan bandara ini atau gimana Mas? Terus ada ini juga nggak? Ada isu lingkungan juga nggak yang dibawa? Bandara itu kan dibangun itu pakai sistem reklamasi. Ada sekitar 600 hektar gitu. Itu dibangun reklamasi di kawasan Kubu di Buleleng bagian timur seperti itu. Nah, di Kubu Tambahan namanya, Kubu Tambahan di Kecamatan Kubu Tambahan itu dia mereklamasi laut seperti itu. Nah, nelayan-nelayan sudah menolak seperti itu, menolak. Sementara ketika ada lahan untuk yang di daratan untuk dibangun bandara itu terkendala sama investor karena saat itu sampai sekarang ini ada tanah adat yang di sana, tanah masyarakat adat di sana itu dipinjamkan ke investor sampai 70 tahun ke depan seperti itu. 70 tahun? 70 tahun ke depan. Jadi sehingga tarik ulur makanya itu jadi salah satu penyebab proyek ini dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional tadi seperti itu. Isu lingkungan seperti masyarakat di sana nelayan masih menolak itu, tapi belakangan mereka biasa kalau misalkan ada proyek seperti itu kan masyarakat kadang-kadang ada yang kontra ya. Kontra. Oke, yang kita dengar nih kan pembangunannya sendiri ini menjadi wacana yang akan dilanjutkan kembali. Kemudian karena sempat juga kemarin ketika
ada pemilu begitu, ada janji dari Gerindra sendiri untuk melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utara ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa kuat nih nanti realisasinya ketika nanti pemerintahan berganti, kemudian bandara ini akan kemudian dilanjutkankah pembangunannya? Sampai saat ini titiknya di mana nih Mas Daniel? Kami melihat ini sebenarnya utang politiknya Prabowo ya. Karena Buleleng itu adalah satu tempat di mana keluarga Megawati di sana ada. Neneknya, ibunya Soekarno itu di orang Buleleng. Orang Singaraja. Kedua adalah fakta berikutnya, Ketua DPD Bali, PDIP Bali sekarang itu Wayan Koster, mantan gubernur, itu adalah orang Buleleng. Seperti itu. Pada perjalanan pemilu kemarin, itu PDIP kalah di sana. Sebenarnya itu basis PDIP di sana. Salah satu komoditas politik yang dibawa oleh Gerindra dan Prabowo dan koalisinya saat itu adalah Bali Utara gitu. Karena memang ini yang paling seksi untuk dia apa? Karena masyarakat di sana mayoritas waktu itu sangat banyak yang mendukung untuk keberadaan Bali Utara, Bali Utara. Apakah ini juga yang kemudian akhirnya membuat Bu Mega kemarin sempat nyentil juga di pidatonya soal pembangunan bandara ini, Mas? Iya, itu yang menyebabkan Mega sampai saat ini masih menolak pembangunan Bandara Internasional Bali Utara itu karena dia berpikir selain tidak efektif, dia khawatir, Megawati khawatir bahwa nanti keberadaan bandara ini justru memindahkan masalah dari Bali Selatan ke Bali Utara seperti itu. Masyarakat lokal di sana bakal tergusur, berpengaruh pada akulturasi budaya, nanti budaya-budaya asli Bali di sana bakal tergeser sedikit. Bagaimana di sana kan masih ada beberapa desa adat yang memang masih murni bahwa itu mereka orang Bali gitu, menerapkan betul-betul adat-adat Bali yang masih sangat kental, sangat kuat seperti itu. Nah, Megawati ketakutannya di situ. Kalau dari PT Bibu sebagai investor yang akan membangun bandara ini sendiri, sudah ada komentar belum Mas? Kira-kira akan seperti apa kelanjutan dari pembangunan bandara ini, Mas? Sejauh ini mereka masih berkomitmen untuk pembangunan bandara baru itu. Kebetulan mereka kemarin sudah bertemu dengan Prabowo, gitu, dan mereka memastikan bahwa ini bakal berlanjut. Karena proyeksinya seperti ini, 2026 itu atau 2 tahun akan datang lagi, Bandara Ngurah Rai di Denpasar atau di Badung itu kapasitasnya bakal penuh gitu, nggak bisa lagi menampung melonjaknya penumpang seperti itu, sehingga salah satu solusinya memang harus dipindahkan gitu sebagian penumpang ke sana seperti itu. Mereka sudah berkomitmen bahwa kalau bisa tahun ini bisa berjalan secepatnya, karena waktu sebelum masuk ke proyek strategis nasional itu kan mereka sudah melakukan studi kelayakan di mana-mana sehingga dapatlah satu tempat itu yang dijadikan untuk bangun bandara di atas laut seperti itu. Ada proyeksi nggak Mas? Kapan kira-kira kalau misalnya ini jadi dibangun akan berapa lama bandara ini bisa beroperasi begitu? Mereka targetnya 3-4 tahun seperti itu. Kemarin rencananya kan tahun lalu, tahun 2023 sebenarnya. Tapi karena ada polemik awal tahun 2023, Megawati melontarkan penolakannya itu, sehingga masih ini wacananya jadi terangkat lagi gitu, sehingga di masyarakat di akar rumput malah bergejolak lagi seperti itu, sehingga rencananya dari 2023 sampai sekarang belum terrealisasi, udah hampir bulan Juni seperti itu. Mereka maunya secepatnya gitu. Iya. Tapi kalau kita berkaca nih seperti bandara di Kertajati Majalengka gitu ya, atau ya mungkin ya kalau di Jogja udah pasti ramai karena pilihannya antara itu atau yang Adi Sucipto yang sangat kecil ya. Sangat kecil itu gitu ya. Nah, kalau di Bali sendiri, kalau tadi Mas Daniel sampaikan bahwa salah satu permasalahannya adalah infrastruktur gitu. Nah, kalau ternyata infrastrukturnya tentunya akan mengikuti perkembangan atau pembangunan dari bandara ini, masih ada kekhawatiran lain nggak Mas Daniel mengenai
kayaknya bandara nih bakalan sepi deh, bakalan orang-orang tetap bakalan ke Bali Selatan deh karena lebih dekat ke pantai dan lain sebagainya gitu. Iya, yang kami temukan selama ini bahwa sebenarnya keberadaan bandara itu tidak terlalu urgent, bahkan takutnya beroperasi 1 atau 2 tahun bakal mati seperti itu. Karena pertimbangannya pertama, bandara itu adalah bandara yang kecil hanya untuk pesawat paling besar itu 777-300 kalau nggak salah. Dan itu pesawat low cost carrier gitu untuk penerbangan melayani low cost carrier seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak berpengaruh gitu ya? Nggak terlalu banyak berpengaruh gitu untuk bagaimana ketika wacana awal kan mau memeratakan bagaimana supaya wisatanya itu bisa ke sana gitu, agak sulit gitu. Ikonnya Bali itu adalah memang Bandara Ngurah Rai. Bagaimanapun ketika orang ke Bali itu pasti ingatnya bandara itu gitu. Bandara itu, dan semua pesawat-pesawat yang berukuran besar kan larinya ke sana semua. Jadi sangat tidak efektif untuk keberadaan bandara baru itu. Dan view-nya memang ikonik banget ya. Itu begitu take off atau landing tuh melewati jalan tol, pantai, lautan gitu kelihatan. Walaupun memang indah banget. Kerap kali kita disuguhi kemacetan selepas dari bandara tersebut ya. Oh ya. iya, kalau berbicara tapi mengenai mungkin ya, kemacetannya. Bali kan juga saat ini juga sedang berbenah juga akan membangun beberapa moda transportasi umum juga kan Mas. Ada rencana bangun LRT juga begitu untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di Bali Selatan gitu. Tapi ya kalau sampai Bali Selatan lagi yang dibangun, mungkin juga Bali Utaranya dapat apa nih? Mungkin selain dari bangun bandara, juga tadi seperti yang disampaikan Mas Daniel, bisa jadi mungkin bisa berpikir untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Bali Utara dulu ya. Gitu. Selain itu sebenarnya yang dibutuhkan Bali Utara itu adalah kemudahan akses ke Denpasar sebenarnya, ke Bali Selatan maksudnya, ke Bali Selatan. Jadi akses jalan ya Mas? Akses jalan yang mudah gitu. Yang mudah, sehingga setidaknya mungkin pilihan kereta api mungkin bisa jadi salah satu solusi gitu untuk ke sana gitu. Jadi wisatawan pun kalau misalkan tujuannya ke Singaraja bisa lebih cepat dan mereka bisa mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang masih tersembunyi di sana, masih asli, masih alami seperti itu. Kebayang banget. Kebayang, aku juga langsung kebayang loh. Kebayang ada kekhawatiran kami malah kehadiran bandara itu malah nanti takutnya masalah-masalah di Bali Selatan seperti sekarang lahan-lahan pertanian di Badung, di Canggu, di Kute atau di pesisir sepanjang daerah itu memang udah habis. Jadi alih fungsi lahan ya. Dibangun villa, dijadikan sebagai industri, memang industri pariwisata yang sebenarnya kedepannya itu bakal mengancam gitu. Takutnya satu Bali ketika Bali Utara punya bandara, masalah yang ada di Canggu, masalah yang ada di Kute saat ini kemacetan malah pindah ke sana seperti itu. Karena infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan atau apapun itu nggak dipenuhi dulu seperti itu. Oke deh Mas Daniel, kita nantikan bersama laporan selanjutnya dari Detik Bali seperti apa kelanjutan dari proses wacana ini ya untuk membangun Bandara Bali ini. Masih wacana sebenarnya karena masih belum ada dasar hukumnya, payung hukumnya untuk bisa membangun ini. Terima kasih untuk laporannya Mas Daniel, sehat selalu, salam buat teman-teman dari Detik Bali lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Edo, sehat selalu. Sehat selalu. Kebayang ya Do ya? Tadi mau bilang kebayang kan kayak misalnya naik MRT ke Singaraja gitu. Misalnya nih, kalau misalnya ada kereta panoramik kayak dari Bandung, juga kan bagus banget bisa ngelewatin kanan kiri itu, kanan misalnya ada air terjun, kiri ada sawah, wih bagus, cakep banget sih. Tapi emang ya Do ya, mau mengarah ke utara itu meskipun jalannya, jalannya nggak rusak, tapi jalannya berkelok-kelok dan kecil. Jadi kalau misalnya yang nyetir pun itu harus yang orang yang sudah tahu medannya. Karena kalau kita kayak ala-ala mau sewa mobil nyetir sendiri deh pakai Google Map aja gitu, itu bisa berbahaya juga gitu kan. Beda kalau di selatan memang dengan jalur yang sangat
Dan udah rame. landai, ramai juga gitu. Jadi kayak stop sedikit. Oh ini udah nyampe Kute, ke utara dikit nyampe Canggu, Seminyak gitu kan. Dan destinasinya banyak banget gitu. Mungkin secara safety akan lebih aman begitu kan. Karena makin rame ya. Mm-mm. Tapi instead of bangun bandara untuk meramaikan Bali Utara, menurut gua kita juga encourage juga buat teman-teman wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Kalau misalnya mau explore Bali, please jangan cuma Bali Selatan doang, Canggu, Kute, Denpasar, Bener. Seminyak gitu. Hmm. Di utara itu masih banyak banget yang Bagus virgin. banget, bagus Beneran banget. deh. Bahkan ke timur juga ke daerah Karangasem itu juga cakep-cakep banget Iya, loh. bisa. Wisata sejarah juga kalau di Karangasem kan ada kerajaan, ada taman air kan. Bener. Itu Buat bagus Anda-anda banget yang guys. Jiwa-jiwanya vintage gitu kayak Maya, bisa lah datang ke Karangasem. Ih banyak tahu bule-bule yang kesana tuh bener-bener yang kayak menikmati. Oh Bulenya ini adalah lebih ini sejarah prestis gitu. ya. Iya. Karena kalau bulenya di Canggu biasanya bule yang lari dari negaranya gitu. Bukan buat wisata. Menghabiskan dana apa namanya tuh kalau mereka pelajar tuh biasa ada tuition ya. Oh. Iya kan mereka rata-rata tuh mereka dapat dana pendidikan nih. Betul. Jadi bisa kayak mereka rapel di sisanya depan. itu mereka bisa pakai Iya, untuk mereka bisa pakai liburan. jalan-jalan tanpa Banyak. minta uang ke orang tua Dapat gitu subsidi, misalnya. quote and quote Yes. gitu untuk liburan. Tapi salah satunya juga tuh bener tadi yang Mas Daniel bilang soal permasalahan di Bali Selatan. Selain macet, kemudian alih fungsi lahan, itu kalau naik ke selatan lagi dikit Jimbaran, wah itu tebing-tebing udah jadi apa semua Oh Pinggir iya? pantai itu udah jadi beach club, Gue hotel, terakhir ke Bali 2021 bener-bener. sih, 3 tahun udah gak ke Bali. Tapi sekarang pasti udah Gila, makin-makin ya beach pembangunan clubnya ya. udah, sudahlah. Itu yang harus dikawal bersama Detikers. Yes. But anyway, kita hari ini masih punya 1 segmen lagi atau 2 segmen lagi sepertinya. Nantikan saja Detikers, yang pasti kita mau break dulu. 2 segmen lagi katanya. Kita mau break dulu, kita mau minum dulu. Jangan kemana-mana Detikers, kita masih punya banyak informasi menarik Betul. lainnya. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Sunset Talk is Akhirnya. here. Gue kalau mau bilang segmen ini yang ditunggu-tunggu karena kita tuh dari yang ketat banget ikat pinggangnya buat kita kita Mikir ngobrol, ya, mikir, mikir. sampai yang loosen up-nya tuh di sini. Di sini, tapi ini agak mengkhawatirkan karena tetesan-tetesan sudah Seriously? mulai lewat sedikit Oh, tadi, we have terbawa to be angin quick. mungkin ya. Ups, iya lagi. Iya Langsung kan? aja kalau gitu Detikers. Ini adalah topik yang sangat menarik karena kita akan bicara soal vegetarian. Orang-orang Yes. yang menghindari makan daging. Emang enak gitu nggak makan daging? Kita langsung tanya ya sama Tanya aja narasumbernya. sama pelakunya langsung. Betul. Ada Mbak Vivi Vivi. Kecesi. Halo. Founder Halo. dari Jakarta Vegetarian Vegetarian and Vegan Community. Community. Yes. Langsung aja Mbak Vivi karena Ya. memang cuaca ini agak mengkhawatirkan gitu ya. Oke. Since when jadi vegetarian atau vegan? Atau Mbak Vivi mau jelasin dulu apa nih beda vegetarian dan vegan? Oke, jadi aku jelasin dulu mungkin bedanya vegetarian dan vegan. Iya. Karena masih banyak orang yang nggak tahu apa sih vegan, apa sih itu vegetarian. Iya, saya juga nganggapnya sama aja tuh berdua. Sama gitu. aja ya. Oke, Kayak jadi ngirainnya vegan itu adalah kegiatannya, kemudian vegetarian itu adalah orangnya, Oke, gitu. jadi sebenarnya gini, vegetarian dan vegan itu adalah satu pola hidup yang kita mengonsumsi segala sesuatu berdasarkan dari nabati. Iya. Nah, jadi tidak lagi mengonsumsi Plant-based ya. hewan atau plant-based. Bedanya kalau vegetarian itu dia masih boleh mengonsumsi produk turunannya, contohnya telur, susu, madu, cheese kayak gitu kan. Oh madu juga, oh iya dari Masih lebah boleh. ya. Kalau Iya, kikil iya. boleh kikil. Kikil ya tidak boleh, Oh, itu bukan. dari hewan. Itu bukan turunannya Bukan lagi turunan, itu. itu langsung dari hewannya. Oke. Tapi kalau vegan itu dia bisa dibilang tuh vegetarian murni, jadi pure. Iya. Jadi dia produk turunannya seperti telur, susu. Tuh enggak juga. Udah nggak boleh dikonsumsi seperti itu. Berat Jadi dia ya. lebih ketat. Iya iya. Jadi Kalau berarti
Kalau Kak Vivi apa? Vegan atau Kalau aku vegetarian tapi aku belajar menjadi seorang vegan gitu. Dan kalau tadi ditanya aku udah vegetarian berapa lama, sebenarnya itu aku nggak hitungin banget, tapi literally dari kecil sih. Jadi kayak dari SD, tapi itu masih belum yang pure bersih. Terus makin SMP, SMA aku ngerasa ternyata vegetarian itu bagus dan punya banyak benefit di tubuh aku. Akhirnya baru aku benar-benar yang pure bersih. Jadi kayak kalau mungkin tadinya misalnya masih makan sayur sama daging, kita makan sayurnya doang. Sekarang udah pure, jangan dimasak sama daging kayak gitu. Sekeluarga vegan? Yes, kebetulan keluarga inti aku semuanya vegetarian. Oh, vegetarian. Iya, betul. Oh. Tapi kalau untuk yang keluarga besar masih ada yang tidak vegetarian kok. Manfaatnya apa, Mbak? Nah, sebenarnya manfaat tuh banyak banget, kembali ke kita masing-masing. Kalau untuk tubuh sih lebih berasanya dari pencernaan sih. Jadi aku jarang banget, bahkan hampir gak pernah ngerasain yang namanya tuh sembelit. Jerawatan juga enggak kayaknya. Jarang banget. Guys, kita ini udah off kameranya. Masih on. Kita break sebentar. Yes. Kita pindah ke dalam karena situasi tidak memungkinkan. Let's go. Halo Detikers, seneng banget kita dengan komposisinya agak berbeza ya. Teman-teman kita yang ada di belakang layar ini top loh, profesional semuanya. Tepuk tangan buat kru kita hari ini. Semua. Hujan tidak menyurutkan langkah kita untuk memberikan informasi yang menarik buat Detikers semua. Iya dong. Lanjut lagi sama Mbak Vivi. Mbak Vivi tadi sampai mana ya? Tadi kan Edo mau nanya manfaatnya kan. Nah, mungkin pertanyaannya sebelum ke manfaatnya dulu, aku pengen tahu cerita behind the scene-nya kenapa bisa akhirnya jadi vegan? Apakah ada merasakan manfaat tertentu atau gimana? Karena nggak dari bayi kan. Bukan dari bayi. Apa karena daging sapi mahal banget? Apa karena telur mahal? Salah satunya. Oke, jadi singkat cerita, awalnya kan memang aku vegetarian dari kecil. Padahal kalau masih kecil kan kita masih ikut orang tua. Jadi pada saat itu belum bisa ambil decision. Aku harus jadi vegetarian or enggak gitu loh. Nah pada saat kecil memang orang tua ngajak, kita belajar vegetarian yuk gitu loh. Yang encourage orang tua? Orang tua dulu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pada saat itu mungkin mereka merasa bahwa vegetarian itu baik dan ada faktor dari mungkin religi. Nah pada saat kecil karena kita nggak ngerti apa-apa ya udah ikutin aja gitu loh. Nah mulai beranjak dewasa namanya udah jadi ABG kan kayak mau cari jati diri. Kenapa sih teman-teman aku bisa makan fast food di mana-mana? Kenapa aku kalau ke fast food cuma makan kentang goreng doang? Pasti ada alasannya dong. Akhirnya aku research cari, ternyata pola hidup vegetarian yang aku jalankan tuh bagus loh, punya banyak manfaat untuk diri aku, tubuh aku, kesehatan. Dan itu aku rasain gitu loh. Sementara teman-teman aku lagi kayak, aduh aku kok susah ke WC, gak tiap hari pembuangannya gak lancar, gitu, pencernaannya gak lancar. Tapi kok aku setiap hari everyday itu lancar-lancar aja gitu loh. Jadi dan gak jerawatan kulit parah juga gitu kan. ya. Kulitnya juga berasa lebih kencang, lebih hidrasi. Nah dari situ aku ngerasa, ternyata memang vegetarian tuh punya banyak banget manfaat yang untuk tubuh. Nah, jadi awet muda dong ya? Mungkin kali ya, beberapa orang merasa lebih aging gitu. Karena beberapa baru-baru ini juga ada riset tuh Kak. Katanya untuk pola hidup vegetarian dan vegan tuh bisa memperlambat aging. Kenapa? Karena konsumsinya itu kan banyak serat-serat dan buah-buahan dan juga vitamin. Otomatis baik untuk kulit kayak gitu. Apa yang membedakan output seorang vegan dan vegetarian? Outputnya apa tuh keluarnya? Kayak misalnya apakah kalau misalnya vegetarian kan lebih ramah gitu ya. Sementara vegan tuh udah deeper gitu. Nah output mereka merasakan badannya seperti apa, efeknya, apakah di kulit atau di kesehatan seperti apa, ada bedanya nggak? Nah sebenarnya sih lebih kepada kandungan kolesterol gitu loh, karena biasanya orang-orang vegan itu kan tidak lagi mengonsumsi protein hewani. Nah sementara beberapa orang yang vegetarian tuh masih mengonsumsi, contohnya dari telur dan susu. Dan memang dari riset itu membuktikan bahwa konsumsi protein hewani, contohnya dari telur, itu tingkat kolesterolnya lebih tinggi. Nah jadinya jangan heran kenapa kok kamu vegetarian tapi kamu masih bisa kolesterol. Kenapa HDL kamu masih tinggi seperti itu. Nah jadi yang membedakan itu. Sementara kalau orang vegan tuh lebih resiko untuk asam urat, kolesterolnya jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang vegetarian pada umumnya. Jadi perbedaannya lebih di situnya Kak. Tapi kalau tubuh kan sebenarnya memang tetap emang aku nggak tahu nih secara risetnya nih ya, apakah tubuh itu memang sebenarnya perlu yang namanya protein hewani ataukah sebenarnya semua itu bisa terpenuhi dengan protein nabati tanpa mengurangi
apa ya, maksimalitas tubuh untuk bekerja gitu. Oke, jadi sebenarnya memang tubuh itu kan membutuhkan kandungan-kandungan gizi. Salah satunya adalah protein sebagai sumber untuk tenaga kita juga ya kan. Nah, protein ini sebenarnya terbagi atas dua, bisa didapatkan dari nabati atau hewani. Jadi sebenarnya itu adalah saling menggantikan. Kalau kita nggak makan protein hewani, berarti kita harus makan protein nabati. Nah, mindset kebanyakan orang yang selalu salah itu adalah jadi vegetarian, kita nggak makan daging nih. Oh, kamu nggak ada protein, kamu lack of protein. Padahal itu salah. Karena nyatanya di protein nabati itu juga banyak banget tumbuh-tumbuhan yang mengandung protein yang cukup tinggi. Contohnya paling simpel itu dari kacang-kacangan seperti kedelai, tempe. Bahkan riset membuktikan tempe itu punya kandungan protein yang tinggi, nggak kalah sama daging sapi, tapi dengan harga yang 10% lebih murah sampai jauh 1/10-nya daripada daging sapi. Jadi in terms of asupan nutrisi sebenarnya protein nabati itu bisa digantikan ya. Betul sekali, dan kita bisa dapatkan dengan harga yang lebih affordable, tentunya lebih murah. Kayak misalnya nih, kita udah biasa makan daging sapi gitu ya, atau daging ayam gitu. Gimana caranya kita bisa menggantikan itu dengan menjadi seorang vegetarian dulu lah. Nah, dan dari sisi harga seberapa hemat? Kalau dibilang hemat, kita kan gini ya, kita tinggal di negara Indonesia, which is negara kita tuh negara agraris. Kita produksi pangan, apalagi alam-alam kita kasih tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Hasil pertaniannya itu tuh bagus banget. Kalau kita mungkin tinggal di luar negeri, kita bisa dapetin harga sayur, tempe itu dengan harga sangat mahal. Apalagi kita lihat tempe di Indonesia. Satu papan berapa sih? 5.000 kan? Paling-paling yang non-GMO 10.000. Nah, kalau di luar negeri itu harganya 50.000 satu pakannya. Nah, di Indonesia kita bisa dapetin protein yang sangat murah dengan kualitas yang bagus gitu loh. Apalagi Indonesia tuh yang memproduksinya gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang harganya beda jauh dan kita dapat kualitas yang nggak kalah gitu loh. Bahkan ada satu riset membuktikan dengan kita anak-anak tuh dikasih nugget tempe aja itu bisa mencegah stunting. Jadi biasanya dengan tempe aja. Nah, itulah yang diterapkan, dan juga kita ingin edukasi masyarakat bahwa jangan lagi berpikir bahwa kalau misalnya kita makan makanan dari nabati and then kita kekurangan zat gizi gitu loh. Itu adalah mitos seperti itu. Jadi nggak sia-sia ya kita ngimpor tempe ya? Iya. Kedelai maksudnya. Nah, kedelai. Kita harus bangga nih orang Indonesia karena kita kan suka banyak banget produksi tempenya. Kadang ada orang kita bilang kita mental tempe, padahal tempe itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Kita harus bangga loh Indonesia bisa memproduksi tempe dengan baik. Bahkan di Jepang harga tempe mahal banget, ya ampun. Bahkan ada orang Indonesia yang bisnis tempe di sana jadi kaya raya gara-gara tempe. Tapi kalau di Indonesia Mbak, kalau berbicara Mbak Vivi bilang tadi, iya kita punya banyak resource dan segala macam gitu ya. Tapi kenapa kalau let's say kita sebutkan brand-brand makanan yang nge-branding bahwa mereka adalah plant-based food dan segala macam, itu mahal sekali. Kayaknya konotasinya tuh di sini lebih mahal menjadi seorang vegetarian atau vegan gitu daripada. Karena kalau misalnya kita ini katakanlah ya, oke kita punya duit jajan misalnya 50.000, kita mau jajan seblak, siomay, gorengan, mie-mian, kayaknya dapet tuh makan siang pagi malam ya kan. Sementara kalau vegan 50.000 nggak cukup untuk satu porsi. Oke, ya ini sebenarnya menjawab banyak sekali pertanyaan. Kok kayaknya vegan itu mahal, vegan itu eksklusif. Padahal sebenarnya gini, mungkin ini masing-masing ada segmennya. Kalau kita pergi ke restoran berbintang gitu ya, yang menyajikan menu-menu yang ya ala-ala vegetarian gitu. Iya, vegetarian yang memang lumayan high class gitu ya. Kita pasti lihat harga menu kok lebih mahal daging bohongan daripada daging beneran ya kan. Tapi sebenarnya balik lagi kepada kita masing-masing, kita pilihannya kemana gitu loh. Sebenarnya paling simpel nih Kak, kalau misalnya nih Kak Edo atau Kak Maya lagi pergi ke warteg, kita beli nasi ya kan, tahu tempe, terus kita beli bayamnya, sayurnya, kentang baladonya, itu sebenarnya sudah vegetarian dan vegan gitu loh. Jadi tergantung kita marketnya kita lagi mau datang kemana. Mungkin sama juga sama teman-teman yang non vegetarian, kita kalau makan di luar tergantung kita mau pilihnya apa, mau makan di pinggir jalan kah atau kita mau makan di restoran kah, kayak gitu. Jadi untuk produksi sendiri sebenarnya vegan bisa dikonsumsi dengan sangat terjangkau gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya kita ke restoran atau mungkin rumah makan yang menyajikan menu vegetarian, umumnya masih cukup mahal ya untuk dikonsumsi sekali. Ya. Itu karena brand vegan yang cukup niche itu kah? Ataukah memang atau kayak memang harganya misalnya, mahal gitu? Iya kayak misalkan mereka biasanya memang pakai produk-produk yang anti GMO atau yang apa sih yang tanpa kimia-kimia gitu, yang sehat-sehat gitu. Selektif. Jadi memang mungkin di Indonesia itu belum terlalu banyak ya yang memproduksi daging nabati. Karena daging nabati itu kan sebenarnya terbuat dari olahan yang biasanya dari jamur, terus dari protein soy atau biasa dikenal sebagai TVP, texturized
dari vegetable protein. Tapi kayak enak gitu. loh itu daging bohongan itu enak banget loh Dok. Pernah Dan dari nyobain? tekstur Jamur kan? mirip banget. Iya kemarin juga nyobain di Bandung di Oh iya, Mimilu. gitu Oh iya. Sate-sateannya itu Yes. isi jamur gitu. Pas Tapi gue enak cobain banget ya. kok kayak karet ya, tapi mungkin lebih ke tekstur daging kebiasaan gitu. iya, lebih ke iya. kebiasaan kali ya. Tapi kalau Yes. secara rasa sih masih bisa mensubstitusi Diterima. rasa Yes, dagingnya. betul Walaupun sekali. kayak seratnya kok nggak ada yang nyangkut-nyangkut di gigi ya. Iya, Kalau misalnya betul. makan Karena daging terbuat- sapi kan biasanya Betul. ada itunya gitu. Beda bahannya ya Kak ya. Tapi kalau bicara soal komunitasnya sendiri, Yes. saat ini di Jakarta Vegetarian Community ini udah berapa banyak sih? Sebenarnya Yang gini, untuk menjadi komunitas kami itu gampang banget. Yang penting tinggal follow Instagramnya, habis Iya. itu bergabung ke grup WhatsApp. Jadi setiap kita bikin kegiatan, kita akan blast dan mereka tinggal join. Nah setiap tahunnya kalau kita bikin acara itu pasti ada 100 orang yang ikut, 100 orang yang ikut. Kalau kita bikin gathering ya. Nah kalau kita bikin event tuh semuanya berkumpul tuh bisa sampai ribuan orang sih. Oh gitu? Yes, Banyak jadi banget berarti peminat banyak vegetarian banget, ya? banyak banget. Kegiatannya apa aja biasanya? Kalau sebenarnya kita punya banyak banget kegiatan dari kegiatan yang dari online Yang maupun rutin, offline. Kalau misalnya yang rutin tuh setiap tahun kita selalu ada annual gathering. Jadi kita ngajak seluruh orang vegetarian vegan tuh kumpul. Kita duduk sama-sama, makan sama-sama, makan makanan vegetarian untuk kita testing dan yang paling penting kita tuh saling kenal sama orang-orang baru. Oh ini ya eventnya ya. Ini Iya, event ini apa contoh nih? eventnya nih, ini contoh gathering kita. Jadi kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman vegetarian, kita kenalan satu sama lain kan, main games, memperluas komunitas. Bahkan dari situ ada yang dapat partner bisnis, ada juga yang dapat jodoh sesama orang vegetarian. Bilang jodohnya ke saya ya? Mungkin tertarik gitu ya. Oke. Kalau Kak Vivi kan dari kecil berarti vegetarian gitu. Yes. Nggak pernah ngerasain atau nggak ingat gitu rasa lembutnya daging sapi, betapa menyenangkannya Kayaknya Oke. udah melewati fase itu Paha kepengen ayam gitu nggak gitu. sih? Betul, Atau jadi- masih pengen? Jadi gini, aku udah pernah ngerasain ya yang Pernah. namanya fried chicken, ya kan beef dan lain sebagainya yang common lah ya. Nah memang basically itu aku sebenarnya bukan yang into meat banget, bukan yang penggemar daging banget gitu loh. Dan juga begitu vegetarian tuh sebenarnya nggak usah khawatir banget karena yang tadi kita cerita, zaman sekarang tuh vegetarian tuh sangat inovatif. Semua makanan yang non vegetarian tuh sudah ada versi vegetariannya. Kita mau jalan-jalan ke mall kita cari, mau makan steak ada, pasta ada, burger ada, mau jajan bakso itu semuanya sudah ada vegetariannya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak baru mau belajar tapi kayak aduh kok bisa nggak ya tinggalin, nggak usah khawatir. Sekarang tuh semuanya bisa kita dapetin di vegetarian. Kayak Ada Mbak produk Vivi yang dibawa juga Iya nih, nih, contoh- jadi contoh. mungkin ini buat contoh teman-teman yang pengen ada gambaran gitu ya. Bahkan Ah. kita vegetarian pun kita tetap bisa makan nih steak bites. stick Oh, bites oke. gitu loh. Jadi Itu jamur. dari jamur, ini ada keterangan nih, dia tuh terbuat dari TVP, protein nabati bertekstur, terus terbuat dari kedelai dan gandum. Oke. Nah jadi sebenarnya ya itu jangan takut menjadi vegetarian dan vegan Plant gitu based. Nih, Oh jadi coklat juga. kalau misalnya bingung nih ya, Yes. Detikers ya, kalau misalnya mau nyari makanan atau apa gitu yang plant based, mungkin bisa di kemasannya dilihat juga ada tulisannya plant Ada based keterangannya, gitu, ada betul. keterangannya. Yes. Banyak pilihannya juga. Mungkin Betul. ini salah satu concern dari orang-orang yang mau memulai sebagai vegan atau vegetarian yang baru gitu kan, bahwa susah ya kayaknya nyari makanan vegan ya, karena kok kayaknya lebih affordable yang non vegan gitu, dan nyarinya juga lebih gampang gitu. Tapi kalau yang dari Mbak Vivi bilang tadi, sebenarnya kalau kita peka ngelihat lingkungan sekitar, kayak ke warteg aja udah bisa jadi vegetarian ya. Betul banget, bahkan menu yang paling simpel kita ke jalanan gado-gado, ketoprak, itu udah vegan banget. Udah nggak usah pakai telurnya bang, gitu kan. Jadi deh Very easy, vegetarian. gampang Tapi kalau vegetarian masih bisa makan telur kan? Vegetarian masih bisa makan telur. Vegetarian masih bisa, Betul. vegan Kalau yang nggak vegan bisa baru ya. Nih Mbak Kak Vivi, coba yakinkan semua teman-teman yang ada di depan sini, mereka adalah para apa namanya? Para pelahap daging. Pengabdi sapi. Pengabdi Pelahap sapi. daging, para Kenapa pelahap daging. mereka harus menjadi jadi vegetarian? Oke, sebenarnya banyak banget alasan kenapa orang jadi vegetarian. Yang pertama nih, untuk kesehatan tubuh. Karena riset membuktikan dengan kita menjalankan pola hidup vegetarian, itu resiko terkena penyakit-penyakit yang kronis seperti jantung, diabetes, stroke itu jauh lebih rendah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau sehat, kita boleh coba deh berpikir dan consider minimal seminggu sekali aja. Cobain dulu seminggu. Cobain gitu seminggu ya. sekali. Jadi di luar negeri pun juga ada campaign namanya tuh Meatless Monday. Khusus hari Senin kita nggak usah konsumsi makanan yang berasal dari hewani. Dan riset membuktikan dalam kita menjalankan satu hari aja menjadi vegan, itu dalam sehari kita bisa menghemat air bersih sampai 1.100 galon air bersih. Menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi. Jadi sebenarnya kita tuh adalah pahlawan juga untuk bumi ini gitu loh. Iya, Yang iya, harusnya mungkin
mungkin air, sumber daya, pakan yang digunakan untuk ternak itu langsung ke kita manusianya. Jadi Nah, nggak itu- diproses lagi lewat Betul. hewani Untuk gitu hewani, ya. untuk Iya peternakan, benar-benar. kayak gitu. Jadi Mbak Vivi juga ketolong sama keluarga yang suportif Betul, ya, betul karena sekali. dari kecil juga sudah terbiasa dengan makanan yang vegetarian, Pada akhirnya lingkungan juga vegan. mempengaruhi Nah, ya. mempengaruhi juga. That's why kenapa kita buat komunitas. Jadi banyak banget nih teman-teman yang mungkin baru single fighter, itu vegetarian sendiri, tapi pasangannya, keluarganya tuh nggak vegetarian. Iya. Nah butuh komunitas kayak kami, jadi saling mengingatkan gitu, saling memberitahu. iya, Aku lagi jalan-jalan nih ke Jaksel, ada apa nih yang vegan? Iya, bener-bener. Langsung tanya sama teman komunitas. Seru ya. Kita ajak aja semua kru detik sore buat boleh. nyobain jadi vegan. Gini aja, Seminggu. semua kru Detik Sore masuk gabung sama grup WA-nya Mbak Vivi. Gimana? Boleh nggak Mbak? Boleh banget, kita Kita welcome ada- banget. Kita ada 50 orang. Oh boleh banget. Kebetulan WA kita Ini tuh dapat grupnya kode habis. referral nggak kita? Oh bisa MLM. bisa diatur. Iya. Bisa diatur Ajak itu, satu Kak. orang gratis produk ini. Produk Bisa, ini gratis. 50 orang bisa, nanti kita mintain sama bosnya ya. Seru banget sih sebenarnya jadi vegan ini ya. Ini kalau ini yang event ya atau ini di tempat Oke. makan vegan? Restorannya. Iya ini restoran nih. Jadi kita bisa sebenarnya gini, kita tujuan awal kita bikin Jakarta Vegetarian Community itu adalah kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya untuk cari makanan vegetarian dan vegan itu mudah, gampang. Di mana aja sih? Nah, kita review lah restoran ini vegetarian friendly. Review. Yes. Oh, Mbak, ada seru, tips seru. nggak gimana caranya untuk pemula nih ya Yes. supaya bisa menikmati meatless gitu, alias menjadi seorang vegetarian. Dimulai Apakah dari mungkin ada mana? tips dibumbuin pakai ini gitu misalnya atau gimana Pakai tipsnya? kaldu jamur gitu. Yes, jadi sebenarnya gini, mungkin untuk banyak teman-teman yang masih pemula gitu ya, penasaran, aku pengen jadi vegetarian nih, how to start gitu loh, gimana mulainya. Mungkin teman-teman jangan berpikir yang langsung, aku nggak bisa makan steak lagi nih. Nah kita yang paling simpel mulainya itu dari satu hari seminggu aja. Kita Seminggu mulai dari sekali Senin ya, ya kan, misalnya kita jajan, paginya kita beli bubur, nggak usah dikasih ayamnya, tapi kita tambahin pakai kalau misalnya vegetarian masih bisa makan kedelainya, telur, pakai kacangnya ya kan, kita masih bisa tambahin yang itu. Terus sorenya mungkin kita makan di luar, pesen ya kita pesennya yang nggak pakai dagingnya kayak gitu. Jadi kita mulai simpel dulu aja, seminggu sekali. Nanti kita udah terbiasa, jadi kita seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jadi pelan-pelan step Tapi by boleh step. cheating. Kalau bisa sih sehari janganlah, biar bagus sekalian pencernaannya. Nah, kalau misalnya kita udah jadi vegetarian nih, Ah, ah. tapi cheating gitu, boleh nggak sih? Dalam seminggu sekali sebenarnya sih gitu. Ini tergantung diri sendiri sih komitmennya. Karena kan memang orang vegetarian tuh banyak reason. Emang apakah dia ingin peduli kepada hewan, sayang hewan, atau misalnya emang peduli terhadap lingkungan, atau misalnya faktor kesehatan. Kalau faktor kesehatan mungkin beberapa masih cheating. Aku udah deh hari khusus 6 hari aku vegetarian, tapi hari terakhir aku makan bebas di luar. Jadi balik ke individu masing-masing. Malah kayaknya kalau jadi vegan atau vegetarian tuh lebih murah kalau kita beli sendiri ya. Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Masak sendiri kan. Lalapan, bikin sambal, terus makan pakai tahu, tempe, udah enak banget tuh kayaknya ya. Betul banget. Motivasi gue kemudian menjadi vegan adalah Kurus. supaya tidak terlihat tua, awet muda. Oh, gue pikir kurus itu Iya, bonus ya. Kurus itu bonus. Makanya betul. bodinya Mbak Vivi nih langsing. Sebenarnya aku gemuk banget. Oh iya. Aku gemuk banget, cuman karena memang takutnya orang berpikir nih vegetarian kok agak melar gitu ya. Jadi memang aku berusaha jaga. Karena gini, banyak orang yang berpikir oh vegetarian tuh udah pasti langsing. Padahal sebenarnya enggak. Banyakin makan nasi gitu. Iya takutnya kan orang pikir vegetarian udah pasti langsing nih. Begitu dia vegetarian, kita banyak juga ketemu yang habis vegetarian malah jadi gemuk. Kenapa? Karena sebenarnya tuh dia menyeimbangkan gitu pola makan. Tapi harus hati-hati adalah jangan kita, karena vegetarian aku udah pasti sehat, terus makannya goreng-gorengan terus tiap hari. Itu kan juga nggak baik, itu kan juga lemak, itu juga minyak ya kan. Jadi tetap Harus balance. diperhatikan kandungan nutrisi yang masuk dalam tubuh ya. Betul banget kayak gitu. Gajah juga vegetarian tapi gede badannya ya. Kan gajah gak makan sesama. Oh, body shaming ke gajah sih. Iya gajah kan badannya gede. Strong kan, gak kalah Iya, strong kan. strong juga Itu tuh. dia bukti vegetarian tetap strong. Bisa beresin terus. Anyway, terima kasih banyak Kak Vivi udah mau mampir ke Detik Sore walaupun dengan sedikit drama tadi ya. Akhirnya hujannya gak jadi turun. But anyway, terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalaman dan juga insight buat kita tahu lebih banyak tentang vegan community. Seru loh. Akhirnya Semoga banyak yang terpengaruh gitu ya, atau mungkin ikut bisa untuk kesehatan dan lain sebagainya seperti yang tadi Mbak Vivi sudah sampaikan. Saya juga tertarik loh ini sebenarnya. palingan besoknya lagi udah makan bakso. Bakso vegan ada kan? Ada.
bisa dicari. Apa itu? Tinggal cari di aplikasi online delivery, search aja bakso vegan pasti Oh dapat. ada. Ada. Tapi salah satu tempat makan vegan tuh yang saya tahu adalah yang punyanya Sherina, Bakmiao. Bamiao, iya betul. Oh itu Baminya nyebutnya menggunakan daging Bakmiao naga. ya? Iya, kami taunya sih Bamiao. Soalnya kan Bamiao. beliau suka kucing, jadi Kucing, Bakmiao. iya. Bamiao. Gitu loh, Bamiao. Alright. Tapi kayaknya di Jakarta doang ya Mbak, kalau di daerah lain mendukung gak sih? Untuk Jabodetabek itu aman banget sih. Masih banyak banget restoran yang vegetarian Ke dan vegan warteg friendly. aja tinggal beli Nah, iya, tempe, warteg. tahu, Warteg sama abang di jalan kan, iya yang perkedel jual gitu. Ketoprak, gado-gado, ih mantap. Aduh jadi lapar. Ya udah deh, Ya Detikers, kita pamit dulu ya. Terima kasih sudah mau nemenin kita Ya. dari jam 3:30 sore sampai jam 6 ini. 6. Barengan sama Mbak Vivi, sama yang lain-lain juga. Tadi Betul. terima kasih juga buat seluruh Thank kru yang you. bertugas hari ini. Besok masih ada ya. Besok masih ada Besok. sampai hari Jumat. Pokoknya nantikan terus Detik Sore sama kita ataupun sama rekan-rekan kita yang lain. Pastinya yang kita akan sampaikan informasinya seru-seru setiap hari. Nggak cuma hore-hore pasti. Gak cuma hore-hore. Makanya Detikers, saya Doris Marangkir pamit. Anita Mai pamit mewakili seluruh kru yang bertugas. Mbak Vivi juga pamit ya. Thank you, Terima Kak kasih. Edo, Terima kasih. Dan Mai. jangan lupa Ya. kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mbak Vivi bilang gak cuma hore-hore, right? Gak cuma hore-hore. Yes. Oke, kita closing dulu. Terima kasih Detikers sekali lagi. Kita besok ketemu lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Wuh.